Dan hari ini kita bakal ngomongin satu hal yang sangat-sangat penting untuk bisnisnya teman-teman. Terlepas dari bisnisnya, apa yang menjadi bisnisnya teman-teman sekarang, yaitu gimana meningkatkan bisnisnya teman-teman untuk dapetin lebih banyak pelanggan dan bisa untuk meningkatkan revenue untuk bisnisnya teman-teman. Oke. Sebelum saya mulai, coba kasih tahu ke saya apa yang jadi marketing goalsnya teman-teman. Coba tulis kolom chat. Apa yang menjadi goals atau tujuan pemasarannya teman-teman? Apa kira-kira? Apa yang menjadi goals atau tujuan pemasaran teman-teman? Ada omset usahanya naik, oke. Banyak customer, oke. Improve sales, laris manis. Lalu ada lagi yang lain? Apa lagi? Kenapa Anda mengikuti webinar ini dan apa yang ingin Anda capai? Menyelesaikan masalah spesifik yang ada di pasar. Masalah apa yang ada di pasar? Konversi penjualan naik. Oh, very good. Nice. Wah, udah bahasnya udah lumayan tinggi. Konversi penjualan naik. Yang lainnya? Ada lagi? Meningkatkan penjualan dan trust brand. That's good. Oke. Okay. Jadi top of mind atau market leader. Wow, very nice. Oke. Okay. All good. Oke. Okay. Tapi tahu nggak Anda bahwa saat ini keadaan sekarang ini untuk datengin pelanggan masuk ke bisnis adalah sesuatu yang cukup membingungkan. Okay. Kenapa? Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau kita ngomongin tentang billboard, saya tinggalnya di Jakarta. Kalau teman-teman ke daerah Jakarta Barat, boleh mampir-mampir ke kantornya saya. Saya tinggalnya di baratnya Jakarta, di Tangerang, gitu ya. Jadi setiap hari saya harus lewatin dari Jakarta ke Tangerang lewat tol, okay? Dan di sepanjang tol ada banyak billboard di dalamnya. Okay? Tapi dari semua billboard yang ada, tantangannya adalah isinya apa di billboard tersebut? Isinya space available, terus masukin nomor teleponnya. Banyak banget sekarang ini. Kenapa itu terjadi? Apakah mungkin karena billboard itu nggak efektif? Menurut saya bukannya nggak efektif, tapi selama ini sepanjang beberapa tahun terakhir kita ngelihat billboard nggak bisa bawa dampak nyata ke dalam bisnis dengan biaya yang cukup besar. Dan untuk sebagian besar perusahaan, sebagian besar bisnis, biaya marketingnya terlalu besar hanya untuk digunakan di billboard. Oke, karena pasang billboard kalau di daerah Jakarta mungkin kalau Jakarta Pusat apalagi itu bisa miliaran per bulan. Kalau di daerah-daerah pinggiran minimal puluhan sampai ratusan juta per bulan. Oke. Dan banyak bisnis merasa bahwa kayaknya nggak usah deh. Apalagi sekarang kita di Indonesia kita pakainya apa? Iya, benar banget kita pakai social media. Nah, menggunakan sosial media apakah bagus? Bagus banget. Tapi banyak bisnis juga merasa sangat sulit untuk menggunakan sosial media. Kenapa? Karena menggunakan sosial media itu dibilangnya gini, kayak kalau mau bagus di sosial media, kayaknya harus joget-joget supaya yang lihat lebih banyak. Aduh, kalau disuruh joget, kayaknya nanti dulu ya. Saya nggak dulu deh joget-joget. Siapa yang di sini suka dance sosial media? Terlebih lagi ya setelah mereka viral, kalau mereka bisa dance dengan bagus, viral, setelah itu apa? Gak inget juga. Tadi pagi saya nonton video yang lihat banyak, yang komen banyak, yang like banyak, tapi siapa namanya ya? Ini yang membuat sosial media dibilangnya ramai tapi nggak ada penjualan. Di saat yang sama, kalau gitu kita pakai apa lagi marketing? Marketing kita pakai marketplace. Okay? Marketplace ini jadi tempat untuk perang harga. Perang harga yang cukup sistematis, di mana banyak pemilik bisnis merasa bahwa kalau mereka masuk ke marketplace, mereka itu bisa kalah pesaing. Marginnya dihajar habis-habisan untuk masuk ke marketplace. Tapi tahu nggak sih, kalau misalnya bisnis gak masuk marketplace, itu lebih salah lagi. Jadi masuk salah, nggak masuk salah.
Dan apalagi di dunia kita sekarang ini, untuk datengin lebih banyak pelanggan, kita lakukan marketing, banyak ahli baru. Oke, terutama untuk Anda yang ada beberapa teman-teman di sini yang di dunia kesehatan. Sekarang itu ahlinya itu kayak nggak punya pengalaman, cuman belajarnya ya baru setahun 2 tahun, nggak nyampe setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, mereka dianggap sebagai expert, bikin kontennya bagus, hooknya menarik, tiba-tiba yang wah kita harus dengerin ini nih. Oke. Kalau di industrinya saya, selama bertahun-tahun orang itu cuma cari di Google. Oke. Karena Google salah satunya mesin cari yang ada di banyak negara. Oke. Tapi sekarang kita memasuki babak baru di mana platform bukan lagi cuma adanya Google doang, tapi ada TikTok, ada Instagram sebagai mesin mencari. Orang cari informasi dari sana, ada Shopee, Tokopedia, ditambah lagi ada ChatGPT dan sebagainya. Nah, dengan banyaknya informasi ini bikin satu pertanyaan baru dalam pemasaran. Pertanyaannya adalah, kalau gitu saya harus pakai apa? Okay. Ditambah lagi media komunikasi kita itu saat ini lebih sulit untuk dipilih. Kenapa saya bilang begitu? Coba tulis di kolom chat. Apa media komunikasi yang paling banyak Anda gunakan saat ini untuk berkomunikasi dengan orang, berkomunikasi dengan pelanggan? Apa yang Anda gunakan? Tulis di kolom chat. Ada yang bilang email gitu ya. Apakah email masih efektif? Well, kalau Anda adalah profesional, email masih jadi media utama. Tapi sekarang ini makin sedikit orang yang buka. Bahkan bukannya lebih sedikit yang orang buka. Bahkan beberapa dari Anda yang datang di webinar kali ini, ada yang udah gak buka email lagi. Oke, sebentar. Oke. Nice. Oke, thank you. Kameranya sedikit kotor katanya. Mohon maaf, bukan karena kesalahan Anda. Saya coba sedikit. Oke, mudah-mudahan menjadi lebih baik. Oke. Abaikan kamera kotornya kalau misalnya kamera masih kotor, karena saya sedikit sulit untuk membersihkannya untuk live sekarang ini. Oke, tapi balik lagi. Yang penting bukan kameranya, yang penting kontennya yang Anda bisa belajar. Oke. Email, banyak dari Anda yang udah nggak pernah buka email lagi. Oke. Nah, dari sisi marketer, ini jadi tantangan tersendiri. Kenapa? Karena kita tetap perlu terhubung dengan pelanggan. Betul. Kita tetap perlu terhubung dengan calon pelanggan. Jadi gimana caranya kalau kita kirim email orang nggak buka? Oke. Saya tahu di kolom chat banyak yang ngomongnya adalah WhatsApp. Kita pakai WhatsApp, betul? Oke. Semua dari Anda pakai WhatsApp. Ini adalah platform yang bagus banget untuk komunikasi. Tapi WhatsApp adalah salah satu musuh terbesar bagi para marketer. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita nggak bisa sembarangan broadcast ke pelanggan menggunakan WhatsApp. Kalau Anda menggunakan WhatsApp bisnis, okay, broadcast yang kita broadcast di situ cuma bisa diterima sama orang-orang yang menyimpan nomor kita. Jadi kalau misalnya nomor kita nggak disimpan, maka kita broadcast apapun, orang nggak bisa terima. Okay. Oh, saya tahu broadcastnya satu persatu. Kalau broadcast satu-satu, kalau Anda punya 1000 nomor, mau broadcast satu persatu, mau selesainya kapan? Ditambah lagi, kalau Anda terus-terusan melakukan hal tersebut, account Anda bisa dinonaktifkan secara sepihak oleh WhatsApp. Kenapa dinonaktifkan? Ada yang pernah kena nonaktif dari WhatsApp? Kenapa dinonaktifkan sama WhatsApp? Ya, betul banget. Karena WhatsApp bilang gini, kalau mau promosi, bayar dong ke Meta. Kenapa? Karena Meta punya satu yang namanya WhatsApp API. Ini adalah media berbayarnya mereka. Jadi biaya untuk broadcast di mereka, kita perlu bayar sama mereka. Biaya broadcastnya itu sekitar 600 perak per message, per nomor. Oke, jadi sekali kita kirim pesan, bayar 600 perak. Jadi tinggal dikaliin aja. Oke.
Saya tahu di sini beberapa teman-teman yang ada di sini bilangnya harganya masih oke kok. Kalau misalnya saya punya 1000 kontak, berarti sekali kita kirim message pakai WhatsApp WhatsApp API, biayanya sekitar 600.000. Masih oke kok, masih budget marketingnya masih banyak. Masih masuk budget, betul? Tunggu dulu. Oke. Karena sekarang kita menggunakan WhatsApp, Anda menggunakan WhatsApp nggak seperti 2 tahun yang lalu. Saya masih ingat kalau 2 tahun yang lalu saya bilang menggunakan WhatsApp dan saya buka WhatsApp-nya semua WhatsApp teman-teman, itu masih bersih. Artinya apa? Nggak ada unread message. Sekarang kalau saya kasih tanya sama Anda, kita punya webinar. Webinar ini sekitar 2 jam gitu ya. Anda fokus di webinar 2 jam, Anda gak lihat WhatsApp, apa yang terjadi? Iya, bener banget. Ada tambahan sekitar 200-300 chat di WhatsApp-nya Anda. WhatsApp-nya saya juga. Oke, akhirnya apa? Akhirnya banyak yang nggak dibaca. Oke, coba cek di sini. Kita udah bisa lomba untuk unread message di WhatsApp. Berapa banyak unread message yang ada di WhatsApp-nya Anda sekarang? Ada yang 100, ada yang 200. Ada yang semuanya udah di-read. Saya tahu ada beberapa teman saya yang pokoknya WhatsApp-nya itu harus bersih. Unread-nya itu 0. Apa yang mereka lakukan? Ya, diklik read all. Jadi semuanya udah bersih, gak ada yang gak dibaca. Okay. Nah, ini adalah kebiasaan. Kebiasaannya berubah. Okay. Dengan semua kebingungan yang ada, dari cara kita melakukan pemasaran, cara kita melakukan komunikasi, ini jadi satu tantangan tersendiri karena kita semakin sulit untuk terhubung dengan pelanggan. Jadi gimana cara terbaiknya? Apa yang perlu kita lakukan? Nah, itu ada pertanyaan kita semua. Okay. Ada kebiasaan baru yang muncul belakangan ini, okay, yaitu orang mencari di daerah sekitar mereka. Jadi mereka menggunakan kayak Google Maps, Waze untuk menemukan bisnis yang mereka butuhkan saat itu juga. Jadi mereka cari klinik gigi terdekat, kafe enak terdekat, barbershop terdekat, restoran terdekat, dan masih banyak lagi. Dan orang-orang ini udah siap untuk beli, mereka siap untuk datang. Nah, tapi pertanyaannya adalah apakah mereka menemukan bisnisnya Anda atau bukan? Karena kalau enggak, mereka cuma nemuin kompetitornya Anda dan bisnis Anda kehilangan kesempatan setiap hari. Okay? Dan ini bukan karena produknya Anda jelek, ini karena Anda nggak muncul di hasil pertama, hasil pencarian. Okay? Anda bisa coba langsung di tempatnya Anda. Kalau Anda melakukan pencarian sekarang, okay, cari sesuatu yang berhubungan sama bisnisnya Anda. Okay? Anda bisa buka, kalau misalnya Anda di Zoom pakai mobile, Anda bisa masuk ke browser dulu sebentar. Terus Anda klik di situ. Anda cari, kalau Anda misalnya klinik kesehatan, atau tadi ada apotik gitu ya. Jangan cari nama apotiknya. Tapi Anda cari apotik terdekat. Atau kalau misalnya Anda adalah restoran, jangan cari nama restorannya Anda. Cari sesuatu yang berhubungan dengan makanan yang Anda sajikan. Saya tahu ini lagi bulan puasa terus tanyain soal makanan. Yang lain boleh gitu ya. Jadi apapun usahanya Anda coba cari. Nah, coba kasih tahu di kolom chat. Ketikan 1 kalau Anda menemukan bisnisnya Anda. Ketikan 2 kalau Anda tidak menemukan bisnisnya Anda. Ketikan 1 kalau Anda menemukan bisnisnya Anda. Ketikan 2 kalau Anda nggak menemukan bisnisnya Anda. 1 atau 2? Oke. Wow. Oke, kalau bukan 2, jadi begini. Kalau bukan 2 yang Anda temukan apa? Ya, Google selalu memberikan jawaban dan mereka akan memberikan jawaban yang paling relevan dengan apa yang mereka ketahui. Oke. Jadi pada saat orang mencari, ketemunya bisnis kompetitor Anda dan bukan bisnisnya Anda. Kenapa kompetitor Anda muncul di posisi atas? Karena Anda belum dikenal sama Google. Okay. Jadi gimana caranya supaya ini bisa diaplikasikan dalam bisnisnya Anda? Okay. Google Business Profile adalah solusi yang bisa Anda gunakan untuk bisnisnya Anda. Karena yang Anda temukan pada saat Anda klik di peta, semua nama bisnisnya, ukurannya sama, bentuknya sama, itu adalah yang kita kenal dengan nama Google Business Profile. Google Business Profile adalah satu
account yang diberikan oleh Google untuk ngebantuin bisnis supaya Google mengerti tentang bisnis tersebut dengan lebih baik. Kalau Anda belum menggunakannya, maka Anda kehilangan kesempatan yang sangat besar. Dan berita bagusnya, Anda ada di webinar kali ini. Anda bisa menggunakan Google Business Profile untuk meningkatkan bisnisnya Anda. Dan itu kenapa saya membuat satu framework yang namanya Local Boost Framework. Ini adalah sebuah framework sederhana, tapi powerful banget, yang ngebantuin bisnis lokal seperti Anda supaya bisa mudah ditemukan di Google, dipercaya oleh pelanggan, dan terus tampil setiap hari. Nah, framework ini bukan cuma teori doang, tapi ini adalah hasil pengalaman dari saya bantu ratusan bisnis, mulai dari klinik, salon, restoran, sampai toko retail yang punya masalah yang sama, susah ditemukan secara online. Okay. Kalau Anda bisa menerapkan framework ini, hasilnya bisa luar biasa banget. Karena secara statistik dalam 30 hari beberapa bisnis mulai muncul di Google, pelanggan mulai datang dan penjualan mulai naik. Okay. Dan kabar baiknya, Anda nggak perlu tim marketing besar, Anda nggak perlu budget yang raksasa. Okay. Di sesi saya hari ini, saya akan tunjukin gimana caranya Anda bisa mengaplikasikannya ke dalam bisnisnya Anda. Boleh? Okay. Jadi apa itu Local Boost Framework? Local Boost Framework ada 3 langkah penting yang perlu Anda ingat. Yang pertama adalah get discovered, yang kedua adalah build trust and look good, dan yang ketiga adalah stay visible and engage. Okay. Get discovered, build trust and look good, stay visible and engage. Okay. Buat yang belum kenal sama saya, pertama kali kenal sama saya, perkenalkan, nama saya Ryan Kristomoyono. Saya membantu pemilik bisnis seperti Anda untuk mudah ditemukan dalam mesin mencari, terutama di Google dan Google Maps. Saya adalah founder dari Toffee Dev, salah satu digital marketing agency di Jakarta. Kami adalah salah satu Google Premier Partner di Indonesia. Apa itu Google Premier Partner? Ini adalah artinya kami mendapatkan penghargaan dari Google sebagai top 3% digital marketing agency di Indonesia. Dan tahun lalu kami juga mendapatkan 6 penghargaan dari Marketek APEC dalam acara Next Award 2025. Beberapa penghargaan yang kita dapatkan sebagai Most Innovative Search Agency Award, Most Innovative B2B Agency, dan saya pribadi juga mendapatkan satu Most Innovative Agency Leader of the Year. Okay. Nah, hari ini saya bakal tunjukin pada Anda gimana caranya supaya Anda bisa mengaplikasikan Local Boost Framework ke dalam bisnisnya Anda, dan apa yang perlu Anda perhatikan supaya bisnis Anda bisa masuk ke level yang berikutnya. Udah siap untuk belajar? Oke. Yang pertama, langkah pertama dari Local Boost Framework adalah get discovered. Okay. Tadi Anda udah cek, Anda udah bisa muncul atau tidak muncul di halaman pertama hasil pencarian. Okay. Buat Anda yang sudah muncul, selamat. Buat Anda yang belum bisa muncul, apa yang bisa Anda lakukan di langkah awal ini? Anda harus mendaftarkan bisnis Anda di business.google.com. Okay. Ini adalah satu platform yang dimiliki oleh Google, di mana Google bisa membaca siapa Anda, apa yang Anda tawarkan dari data yang mereka punya. Kalaupun Anda belum punya Google Business Profile, kemungkinan besar pada saat Anda melakukan pencarian di Google, Anda akan menemukan Google Business Profile yang bukan dikelola oleh Anda, tetapi punya Anda. Gimana maksudnya? Anda bisa ngelihat satu hasil pencarian. Jadi kalau misalnya saya tunjukkan, saya tunjukkan. Kalau misalnya Anda masuk ke Google, gitu ya, Anda ketikkan nama bisnisnya Anda. Nah, biasanya ada satu hasil pencariannya seperti ini. Ini ada karena saya login dari akunnya saya. Tapi ini biasanya adanya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan Google Business Profile. Anda melakukan pencarian bisnis, apapun bisnisnya. Misalnya saya mencoba untuk Sinar Sosro. Biasanya akan ada hasil pencariannya, nama perusahaan dan segala macam. Ini mereka bisa ambil dari Google Business Profile-nya. Atau misalnya saya cari Bakmi GM. Bakmi GM udah ada banyak. Coba saya cari yang lain. Apa bisnisnya Anda? Suaranya agak bergema, jadi kurang nyaman. Harap tunggu sebentar.
Apakah suaranya sudah lebih jelas untuk teman-teman? Oke. RAV interior. Oke. RAV interior, maka ini adalah Google Business Profile-nya. Oke. So far so good. Oke. Nah, kalau misalnya ini bagus. Oke. Kalau misalnya Anda bisa lihat di sini, ada pilihannya own this business. Oke. Jadi RAV interior, saya nggak tahu di sini ada Mas Irsan. Apakah ini punya Mas Irsan? Apakah punya aksesnya atau enggak? Tapi di sini ada own this business. Sehingga kalau saya yang bukan yang manage account ini, maka saya bisa own this business dan saya bisa mengambil alih aksesnya. Oke, saya bisa request access. Ini ada emailnya an@gmail.com. Oke. Kalau itu adalah Anda, berarti congratulations. Berarti Anda udah punya account bisnisnya Anda. Oke. Ini adalah langkah pertama yang harus Anda sadari di dalam bisnisnya Anda, bahwa Anda harus punya akses ke Google Business Profile-nya. Oke, sejauh ini bisa mengerti. Karena kalau Anda nggak punya aksesnya, Anda nggak bisa mengelola Google Business Profile-nya. Yang paling berbahaya adalah semua informasi yang ada di dalamnya bisa diganti. Oke, jadi kalau misalnya di sini RAV interior, gitu ya. Kalau bukan kita yang jaga, maka saya bisa suggest edit. Suggest edit yang banyak dilakukan sama orang-orang di luar sana adalah saya bisa merubah nomor teleponnya. Oke, kalau Anda gak jaga, maka Google bisa menghilangkan semuanya. So far so good. Oke. Setelah Anda punya aksesnya, apa yang harus Anda lakukan? Oke. Anda harus memastikan bahwa Google bisa menemukan bisnis Anda di database-nya mereka. Oke. Anda perlu melakukan optimasi dari profilnya. Anda perlu menambahkan kata kunci lokal, apa yang ingin Anda ingin muncul untuk pencarian apa. Anda harus tambahkan foto dan kategori yang tepat untuk bisnisnya Anda. Oke. Ini langkah pertama, supaya bisnisnya Anda bisa ditemukan terlebih dahulu. Oke. So far so good. Oke. Jadi setelah webinar ini, tugasnya Anda adalah Anda memastikan bahwa Google Business Profile-nya Anda bisa diakses oleh Anda. Nah, setelah Google Business Profile-nya Anda sudah punya aksesnya Anda, biasanya setelah kita bisa muncul, bisa ditemukan, okay, permainannya bukan lagi kita ditemukan di halaman pertama atau enggak. Berikutnya adalah apakah kita bisa dipilih sama orang-orang atau tidak. Maksudnya gimana? Pada saat kita melakukan pencarian, kalau saya cari di sini RAV interior, ini ada di Garut gitu ya. Tapi kalau saya cari desain interior terdekat gitu ya, maka Google akan memberikan hasil pencariannya. Oke. Ada yang punya website, oke, dan ada bisnis dengan peta. Di atas ini adalah semua yang beriklan, oke. Yang di bawah adalah bisnis dengan peta. Oke. Pertanyaannya, mana yang akan Anda pilih? Tantangannya semua bentuknya sama. Oke. Ada Ritama, ada Graha Iras Lestari, ada Kavana Interiors, ada yang sponsor juga. Yang mana yang akan Anda pilih? Di sini masuk ke bagian yang kedua dari perjalanan kita, yaitu kita harus build trust and look good. Okay. Karena Anda harus membangun kepercayaan dari orang-orang yang melihat bisnisnya Anda. Mulai dari mana? Mulai dari review dan dari tampilan dari Google Business Profile-nya Anda. Okay. Anda harus bisa mengelola reviewnya Anda. Sekarang kita bisa menggunakan AI untuk mengelola reviewnya. Anda perlu update foto dan deskripsi secara berkala. Anda harus tampil secara meyakinkan. Okay. Karena pada saat kita lihat di sini, yang mana yang bagus? Oh, ini ada yang 62, ada yang 29, ada yang 58. Yang review. Anda pilih yang mana? Yang 1, 2, atau 3? 62, 29, atau 58? Okay. Oh, saya bakal lihat dari reviewnya. Okay. Reviewnya yang 1 bintang 5, yang 1 4,7, yang 1 4,8. Oke. Kalau gitu, yang mana yang paling dekat dengan lokasinya saya? Saya adanya di sini. Saya dekatnya kemana ya? Ada di sini, ada di sini, ada di sini. Oke. Lalu Anda juga bisa lihat, oh yang ini fotonya begini, yang satu fotonya begini, yang satu fotonya begini. Ada banyak faktor yang akan menentukan apakah mereka menentukan Anda atau
kompetitor Anda. Jadi tugasnya Anda, setelah Anda bisa ditemukan, Anda harus build trust and look good. Oke, kalau ini kelewatan, maka orang-orang akan hilang dari peredarannya Anda. Mereka akan masuk ke tempat lain. Oke, kalau Anda lihat di sini juga, di sini ada yang punya website, yang satu punya website, yang satu punya website, yang satu nggak punya website. Jadi Anda pilih yang mana? Oke. Dan ada beberapa yang tanya sama saya, Coach, kalau misalnya review berpengaruh nggak? Punya website berpengaruh nggak? Nomor teleponnya berpengaruh nggak? Punya landline dengan punya WhatsApp dengan digital handphone. Oke, semuanya akan punya pengaruh, tapi bukan absolut. Artinya kalau Anda punya 58 review, bukan berarti Anda akan di posisi paling atas, di atas dari yang punya 29. Kalau Anda reviewnya 4,8, bukan berarti Anda akan berada di posisi paling atas. Oke? Jadi ada beberapa hal yang diperhatikan oleh Google untuk menentukan satu Google Business Profile, di mana posisinya mereka dan di mana posisi bisnisnya Anda. Oke? Sejauh bisa mengerti? Oke? It's good. Oke. Setelah Anda bisa ditemukan, setelah Anda terlihat bagus, nah, biasanya sampai di sini banyak bisnis yang mulai stop. Oke, saya stop dulu deh. Saya nggak ngapa-ngapain dulu. Oke. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa kayaknya udah cukup deh. Kita udah ada posisi 1. Padahal ini adalah waktu yang paling krusial, yang paling penting untuk menentukan apakah mereka tetap terlihat secara terus-menerus atau tidak. Karena banyak bisnis yang udah muncul dalam pertama, mereka udah stop, mereka nggak melakukan aktivitas apapun. Sebelumnya mereka rajin minta review, mereka rajin untuk optimasi, tapi setelah muncul dalam pertama, mereka nggak ngapain-ngapain. Jangan, okay? Karena Anda harus tetap berada di posisi atas. Okay? Anda harus tetap aktif, Anda harus tetap terlihat, Anda harus tetap dipilih. Okay? Gimana caranya supaya bisnisnya Anda tetap aktif, bisa dilihat, dan terus dipilih? Okay? Anda bisa posting secara rutin. Anda bisa pantau performa dari kampanye Anda, berapa banyak yang telepon, berapa banyak yang datang ke tempat Anda, berapa banyak yang masuk ke websitenya Anda. Dan Anda harus terus-terusan melihat laporan dari performance dari Google Business Profile-nya Anda. Okay? Kenapa ini sangat penting? Karena banyak bisnis mereka menganggap bahwa kita lakukan sekali, udah cukup segitu aja. Saya punya satu klien yang kita bantu. Ini adalah sebuah klinik gigi. Klinik gigi ini di Bali. Oke. Mereka punya tim yang luar biasa, dokternya luar biasa, pelayanannya bagus, tapi mereka jarang muncul di Google. Oke. Jadi pada saat mereka masuk ke tempatnya kita bantu lihat apa yang terjadi di Google Business Profile mereka. Data yang kita dapetin, oke, mereka dapat sekitar 304 profile views. Apa itu profile views? Yang lihat bisnisnya mereka di Google Business Profile-nya. Okay. Setelah kita lakukan secara terus-menerus, kita optimasi, bisnisnya bisa mulai muncul ke halaman pertama. Di bulan September 2025, kita lihat ukurannya, yang lihat profilnya mereka jadi 60.000. Okay. Jadi dari 300 jadi 60.000. Untuk bisnisnya sama, lokasinya sama, tidak berubah kemana-mana. Mereka cuma bisa lebih mudah ditemukan, lebih sering ditemukan. Okay. Nah, di sini ada yang tanya, terus so what? Kalau misalnya dari 300 jadi 60.000, terus apa untungnya? Siapa punya pertanyaan yang sama? Okay. Untungnya apa? Untungnya kita hitung yang lain. Okay. Kalau Anda lihat di sini, yang telepon sama bulan Februari, yang telepon di datanya mereka itu ada 4 orang yang telepon setiap bulan. Oke, selama 1 bulan, di bulan Februari yang telepon itu 4. Bayangin kalau misalnya telepon ini 4, berarti kalau 1 bulan itu ada 4 minggu. Oke. 1 minggu berarti ada 1 yang telepon. Kalau 1 minggu berarti kalau misalnya Senin ada yang telepon, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu nggak ada lagi yang telepon. Sedih atau sedih banget? Oke. Jadi kita optimasi di bulan September, yang lihat bisnisnya mereka dari
tadinya 4 per bulan, sekarang jadi 1.000 per bulan. Oke, kalau 1.000 per bulan, kalau misalnya ceritanya masih sama, dalam 1 bulan ada 4 minggu, dari 1 minggu itu ada 250 orang yang telepon. Kalau 250 orang yang telepon berarti sebulan 1 minggu 250 berarti sehari sekitar 30 sampai 40 orang yang telepon. Bagus. Oke. Ini adalah gimana caranya kita ngebantuin bisnis, ngebantuin klien yang saya bantuin untuk mereka bisa meningkatkan bisnisnya mereka. Lokasinya sama, bisnisnya sama, hanya visibilitasnya mereka yang berubah sehingga mereka lebih mudah untuk ditemukan dalam pencarian online. Oke. Jadi gimana caranya untuk bisa diaplikasikan dengan Anda? Oke, saya tahu saya nggak bisa jelaskan secara detail apa yang perlu Anda lakukan, step by stepnya seperti apa. Siapa yang mau tahu gimana caranya supaya saya bisa ngebantuin Anda dengan lebih mudah? Izin minta sekitar 3 menit untuk saya bagikan apa yang bisa kita lakukan. Oke. Untuk mulai dengan timnya saya selalu mulai dengan satu yang namanya visibility audit. Oke. Karena saya perlu melihat seberapa visible bisnisnya Anda saat ini. Oke. Siapa yang mau dicoba untuk visibility audit sekarang? Kalau itu adalah Anda, coba tulis di kolom chat nama bisnisnya Anda dan Anda ingin ditemukan untuk pencarian apa. Oke. Nama bisnisnya Anda apa, terus Anda ingin ditemukan untuk pencarian apa. Oke. Nama bisnisnya apa, ingin ditemukan untuk pencarian apa. Oke. Oh ini Raf Interior, Jasa Interior Garut, Mas Irsan gitu ya. Oke. Jadi kita menggunakan tools di mana kita bisa melihat namanya tadi adalah Raf Interior. Oke. Tadi kita udah cari di Google. Oke. Raf Interior. Oke. Di sini ada 2, di Sukamaju, Garut, dan ada di Depok. Oke. Kalau ngelihat kayaknya Rafnya pakai double F. Oke. Dan ingin ditemukan untuk jasa interior. Oke. Nah, untuk visibility test kita lihat dari area sekitarnya kita. Oke. Jadi kalau saya cari jasa interior, cek current position, tools yang kita gunakan akan melakukan data secara live di mana kita ngelihat dari daerah sekitarnya. Oke. Kalau Anda perhatikan di sebelah kanan ini ada peta. Kalau saya zoom out sedikit, hanya di daerah sekitar yang kita area bisnisnya kita. Oke. Kenapa? Karena kita nggak menghitung kalau orang cari di Jakarta untuk jasa interior, ketemunya Mas Irsan di Garut. Ya, pertanyaan pertama adalah apakah Mas Irsan mau terima kerjaan dari Jakarta atau enggak? Jawabannya adalah tergantung besarannya. Kalau besar ya terima-terima aja gitu ya. Tapi saya tahu dan Mas Irsan juga tahu dan yang lainnya juga tahu kalau misalnya dari Garut ke Jakarta butuh waktu travelingnya jauh lebih banyak gitu ya. Jadi tergantung banyak hal di situ. Oke. Jadi kita hanya menghitung dari daerah sekitar. Kalau kita zoom in, ini adalah daerah sekitarnya aja. Oke. Ada titik-titik kecilnya. Oke. Apa ini titik kecil ini? Ini adalah titik-titik di mana lokasi sekitar pada saat orang melakukan pencarian di daerah sekitarnya. Oke, kalau di sini ada yang 20 plus, oke, yang 20 plus ini. Jadi kalau misalnya ada orang yang melakukan pencarian di daerah sekitar sini, oke, posisinya Raf Interior untuk pencarian jasa interior ada di posisi ranking 20 plus. Oke, so far so good, bisa mengerti ya? Oke, semakin banyak titiknya, artinya lokasi bisnisnya semakin dekat di situ. Oke, jadi kalau misalnya di sini, ini kemungkinan besar kotanya. Saya nggak tahu dengan kotanya, saya nggak mengerti petanya gitu ya, mapnya. Tapi di sini ada yang 20 plus, ada yang 7, ada yang 20 plus, 20 plus. Apa artinya? Kalau 7 artinya pada saat orang cari jasa interior di peta ataupun di Google Search, posisinya itu ada di posisi 7. Posisi 1 paling atas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Satu halaman biasanya ada 10 hasil pencarian. Jadi kalau misalnya di sini 20 berarti satu halaman 10, halaman kedua 11 sampai 20. Ada yang 20 plus artinya harus scrolling lebih banyak. Gitu ya.
Tanda tanya ini apa? Kalau tanda tanya, Anda harus menggunakan tools-nya untuk bisa ngelihat secara detail posisi Anda ada di mana. Oke. Jadi ini ada hasil datanya. Oke. Saya tahu untuk beberapa orang kayak, jadi maksudnya gimana? Gitu. Maksudnya ini kayak gimana gitu. Oke. Anda bisa lihat di sebelah kirinya di sini. Oke. Rough interior. Di sini ada peringkatnya, ada peringkat 24. Oke. Apa maksud peringkat 24? Ini adalah rata-rata. Dari satu daerahnya kita, semua daerahnya di sekitar dari bisnisnya kita. Rough interior ditemukan di ranking 24 secara rata-rata. Ada yang 7, ada yang 20 plus dan segala macam. Oke. Dan kalau lihat di sini visibility-nya 13%, tapi area difficulty-nya masih low. Jadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan karena kompetisinya belum terlalu berat. Ada beberapa kompetisi yang berat di Indonesia seperti klinik ataupun restoran, laundry. Nah, itu kompetisinya cukup berat beberapa. Oke. Dan di sini Anda bisa lihat kompetitornya. Ada Made of Art, ada Imajinasi, Rensa, Jasa Arsitek Garut dan seterusnya. Oke. Siapa yang mau bisa di-review untuk bisnisnya dengan timnya saya? Oke. Itu yang kita lakukan dengan visibility audit. Oke, biaya untuk melakukan visibility audit 997.000. Atau langkah kedua yang bisa Anda lakukan adalah Anda juga bisa membaca terlebih dahulu satu bukunya saya, judulnya adalah Local Boost Booklet. Oke. Harga Local Boost Booklet 97.000, bukunya seperti ini. Nih, ini adalah bukunya. Kecil, tipis, jadi Anda bisa baca dengan cepat dan bisa aplikasikan langsung ke dalam bisnisnya Anda. Oke. Harga bukunya 97.000. Oke, jadi kalau misalnya Anda menggunakan visibility audit 997.000 dan juga local boost booklet 97.000, totalnya 1.094.000. Oke. Untuk mendapatkannya Anda bisa book meeting dengan kami hari ini. Anda bisa daftar di localboost.id/meet. Khusus untuk hari ini saya punya penawaran spesial untuk Anda yang membuat jadwal meeting di webinar ini, karena ini adalah webinar spesial dengan RKP. Anda bisa mulai melakukan visibility audit. Oke, 997.000 dan local boost booklet. Penawaran spesialnya saya adalah Anda bisa melakukan visibility audit gratis. Anda cukup bayar local boost booklet secara gratis juga. Jadi totalnya free, all free, khusus untuk Anda yang membuat janji meeting dengan kami 30 menit. Anda daftar di localboost.id/meet. Anda ikut di situ. Anda beritahukan nama bisnisnya Anda ingin ditemukan untuk pencarian apa. Dan tim saya bakal menunjukkan pada Anda posisinya Anda dan apa yang bisa kita lakukan untuk bisnisnya Anda bisa masuk ke halaman pertama hasil pencarian. Sehingga yang lihat bisnisnya Anda lebih banyak, yang datang ke tokonya Anda lebih banyak, dan tentu saja penjualan Anda lebih banyak. Oke, jadi daftar sekarang juga di localboost.id/meet. Tim boleh kasih linknya di kolom chat. Kalau Anda punya pertanyaan, Anda bisa masukkan ke kolom Q&A. Habis ini kita bakal buka untuk Q&A. Okay. Last quotes dari saya, muncul pencarian lokal bukan lagi sebuah pilihan, tapi sebuah keharusan untuk setiap bisnis. Okay. Itu sangat penting untuk saat ini. Tapi saya tahu pada saat ini kita bukan hidup cuma dari pencarian lokal di Google atau Google Maps. Ada tools baru yang lagi banyak dibicarakan sama orang-orang mengenai muncul di dalam pencarian lokal melalui satu platform yang sangat agresif untuk masuk ke Indonesia. Apa platformnya? Ya, betul banget. Nama platformnya adalah TikTok, gitu ya. Nah, untuk ngebahas tentang TikTok, saya bukan orang yang paling tepat untuk membahas tentang TikTok karena saya nggak banyak mendalami TikTok. Saya tahu tentang TikTok, tapi kalau saya yang ngomong, hasilnya takutnya nggak relevan. Oke, untuk bisa membahas tentang TikTok, saya ada satu partner yang banyak ngomongin tentang TikTok. Dia juga salah satu trainer official dari Shopee dan TikTok. Dan kita mau belajar tentang bagaimana kita menggunakan TikTok untuk bisnis lokalnya Anda. Tanpa menunggu lebih lama lagi, dengan tepuk tangan yang meriah, kita sambut Bro Yosef. Yosef Abbas sebagai seller mentor Shopee, TikTok official educator, dan founder dari RKP Management
top agensi kreator Shopee dan TikTok di Indonesia. Melalui agensi tersebut, Yosef Abbas telah membantu ribuan afiliator dan brand untuk tumbuh dan menang bersama. Selain itu, RKP Manajemen merupakan salah satu MCN penyumbang kreator Golden Tick terbanyak di Indonesia. Selain RKP Manajemen yang merupakan rumah para kreator, Yosef Abbas juga turut membantu para seller untuk naik level dalam bisnisnya melalui Sekolah Pebisnis, sebuah platform edukasi yang dirancang untuk membantu para pemilik usaha memahami marketing modern dengan cara yang sederhana, terstruktur, dan langsung bisa dipraktikkan. Yosef Abbas juga aktif menjadi pembicara dan trainer untuk berbagai program edukasi UMKM, berkolaborasi dengan platform besar seperti Shopee, TikTok, dan brand nasional yang mendukung pertumbuhan pelaku usaha di seluruh Indonesia. Dan hari ini, ia akan membagikan wawasan penting tentang bagaimana bisnis dapat bertumbuh lebih cepat di era digital. Mulai dari cara membuat penawaran lebih menarik, meningkatkan kepercayaan pelanggan, hingga strategi praktis yang terbukti membawa banyak bisnis keluar dari persaingan harga. Hadirin sekalian, mari kita sambut Yosef Abbas. Halo Pak Ryan, apa kabar? Siang Pak Ryan. Siang teman-teman. Salam Bro Yosef, the stage is yours. Thank you, thank you. Izin share screen teman-teman. Selamat siang teman-teman. Mungkin tadi udah ada angle atau ada konten yang berguna buat teman-teman di webinar ini untuk Google. Nah, ternyata di era sekarang tadi sempat di-bridging sebentar bahwa Google itu penting dan sangat penting menjadi salah satu tempat kita untuk mendominasi pencarian. Tapi di siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol juga seputar TikTok dan juga Instagram atau sosial media ya teman-teman ya. Dan di siang hari ini juga mungkin saya mau mengawali dengan nanya ke teman-teman ya, apa kabar teman-teman semuanya? Gimana sebentar lagi kita udah kayaknya 10 hari, 11 hari, 10 hari kayaknya ya, menuju akhir bulan Ramadan. Nah, kalau dekat Ramadan ini kan harusnya kebanyakan dari kita, terutama klien-kliennya Pak Ryan dan klien-kliennya saya yang di daerah klinik, yang di daerah juga termasuk di tempat yang kafe ya, itu sebenarnya semua lagi dalam keadaan yang baik karena profitnya lagi naik menjelang hari-hari Ramadan ini. Nah, jadi artinya congratulations buat teman-teman yang mungkin profitnya lagi naik ya di Ramadan ini. Tapi juga saya yakin ada teman-teman di sini yang Mas Yosef, ini aku Ramadan ini kenapa yang lain rame tapi aku nggak rame. Nah, itulah kenapa kita mengadakan webinar ini barengan dengan Pak Ryan untuk menunjukkan ke teman-teman bahwa ada perbedaan yang besar antara mereka yang berhasil di Ramadan dan yang mungkin belum terlalu optimal ya saya bilang ya, belum terlalu optimal di Ramadan. Salah satunya adalah di sesi pertama tadi, yaitu optimasi Google My Business-nya. Itu penting banget teman-teman. Nah, di sesi kedua, ini juga yang membedakan antara yang berhasil di Ramadan ini sampai akhir Ramadan dengan yang mungkin berproses ya. Harapannya di sesi kedua ini saya juga bisa ngasih senjata-senjata ke teman-teman ya, tips-tips yang nanti teman-teman bisa gunakan baik selama akhir Ramadan ini ataupun nanti setelah Ramadan karena kita masih akan menyambut hari after Ramadan itu tetap kita harus jualan. Ibaratnya kalau di Ramadan aja kita kesulitan penjualan, nanti after Ramadan kita akan lebih butuh lagi ilmunya. Karena itu bukan waktu yang mudah buat kita bisa meningkatkan sales after Ramadan ya. Nah, salam kenal teman-teman, nama saya Yosef Abbas. Tadi sempat dikenalkan sedikit oleh Pak Ryan. Jadi saya adalah seorang yang kesibukannya di daerah TikTok dan Shopee. Contohnya di sebelah kiri di layar atas ini adalah aktivitas saya setiap bulannya itu kita satu kali sebulan dipanggil ke kantor TikTok atau dipanggil ke kantornya Shopee. Nah, jadi kalau Pak Ryan tadi itu ordalnya Google ya. Jadi kalau teman-teman mau nanya segala hal tentang Google, ordalnya Pak Ryan karena sering banget ke kantornya Google Indonesia. Nah, kalau saya sering ke kantornya TikTok Indonesia dan Shopee Indonesia. Biasanya buat apa? Biasanya adalah buat laporan. Jadi ternyata ada yang ditagih dari TikTok sama Shopee ke saya, yaitu gimana progres-progres dari kreator-kreator yang ada di dalam talent management saya namanya RKP Management. Nah, buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali bertemu dengan saya, bisa kenalan lebih lanjut. Ada di Instagram saya namanya Yosef Abbas _ atau di akun pelatihan kita namanya Sekolah Pebisnis. Lalu juga ada di talent management agency official TikTok dan juga official Shopee namanya adalah RKP Management. Ada di TikTok, ada juga di Instagram teman-teman. Background saya teman-teman adalah seseorang yang mulai dari sebuah bisnis. Awalnya tuh bisnisnya di bidang beauty juga. Karena kan hari ini makanya topiknya adalah seputar klinik dan beauty bisnis ya. Kebetulan usaha saya itu adalah di seputar beauty studio. Jadi
Yang mungkin teman-teman di sini ada nggak ya yang sulam alis, ada yang eyelash, ada yang nail art. Nah, jadi saya memiliki beberapa cabang di Jabodetabek dan itulah kenapa selain dari saya ada official agency, tapi saya juga berbicara dari sisi teman-teman yang sekarang lagi berusaha untuk mengoptimasi lokasi bisnisnya, sama seperti saya juga yang memiliki 3 cabang lokasi bisnis di Jabodetabek untuk beauty studio saya. Nah, ini adalah sertifikat official dari TikTok dan yang sebelah kanan itu adalah sertifikat sebagai agency official dari TikTok. Jadi sayanya sebagai seller mentor official TikTok atau edukator official TikTok dan yang sebelah kanan itu adalah agency officialnya. Jadi membantu teman-teman yang uh, punya usaha di TikTok atau punya usaha di Shopee. Nah, kebetulan teman-teman kemarin di awal Ramadan itu kebetulan saya juga dipilih oleh TikTok untuk membawakan sesi di TikTok. Jadi di sini ada akun official TikTok namanya Tokopedia TikTok Seller Edu dan saya bersama dengan partner saya kebetulan kalau sayanya kan dekat sama teman-teman seller ya, teman-teman pengusaha. Tapi partner saya namanya ada James Adam. Ini adalah KOL-nya TikTok. Nah, besarnya atau followersnya itu sekitar 1,2 juta followers. Kalau saya lebih dekat sama teman-teman yang pemilik usaha, kalau James ini dia punya komunitas kreatornya mulai dari kreator yang kecil sampai kreator yang jutaan followers. Jadi itulah sebabnya kami berdua, kita berdua biasanya mensupport teman-teman yang punya usaha juga untuk bisa mengoptimalkan TikTok dan Shopee melalui aktivasi di bidang kreator ataupun KOL ataupun affiliate, teman-teman. Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang punya akun TikTok ya, udah aktif di TikTok ya. Kalau teman-teman punya akun TikTok dan sudah punya seller center, nah bisa akses nih sebenarnya dari seller center teman-teman di TikTok itu ada rekaman officialnya. Karena ini rekaman ini itu waktu itu kita mengisi sesinya barengan dengan TikTok official dan diletakkan di dalam seller center TikTok. Jadi kalau teman-teman berjualan di TikTok bisa akses materi pelatihannya di seller centernya Tokopedia TikTok Shop. Oke, di Shopee pun kita juga aktif dan kebetulan ini di Ramadan sebenarnya kita juga termasuk salah satu MCN yang berprestasi juga. Tapi di kemarin di Harbolnas ini kita dapat piala dari Shopee yaitu di birthday sale 12-12. Artinya penjualan dari tempat kita dari tempat talent management atau kreator-kreatornya yang ada di RKP dengan total itu adalah top 2 di seluruh Indonesia. Nah, jadi artinya apa yang akan saya sharingkan di sesi siang hari ini itu punya hasil yang udah terlihat sehingga teman-teman nanti bisa mengambil intisarinya, bisa menerapkan di usahanya teman-teman ya. Harapan saya adalah seperti itu. Oke. Nah, kalau tadi di tempatnya Pak Ryan udah ada hadiah gratis juga ya untuk bedah atau untuk melihat bisnis teman-teman di area lokalnya teman-teman. Saya juga punya hadiah nih. Ada 3 hadiah. Jadi mudah-mudahan teman-teman tetap stay di sini karena 3 hadiah ini bisa diklaim oleh teman-teman dan sampai 1 jam ke depan saya akan kasih satu persatu sampai akhir webinar. Yang pertama dulu, yang pertama adalah karena ini masih 11 hari di Ramadan. Jadi saya punya kode voucher khusus buat teman-teman yang beriklan tapi di Shopee. Ada tadi saya lihat ada yang punya toko online juga ya. Nah, kalau beriklan kita top up saldo iklan, itu kita bisa dapat diskon, tapi pakai voucher dari seller mentor. Nah, kebetulan saya seller mentor official Shopee dan kita diberikan kode voucher untuk teman-teman seller kalau mau top up Shopee ads-nya. Baik sebagai seller ataupun sebagai affiliate. Mungkin di sini teman-teman ada sebagai affiliate ya. Affiliate kalau mau top up iklan itu bisa juga pakai kode saya. Nanti dapat diskon dari top up saldonya. Lumayan ya teman-teman ya. Ini kita bisa ngegas promo. Nah, ini ada 2 kode voucher di screenshot aja. Nanti waktu teman-teman top up saldo iklannya itu ditumpuk aja vouchernya. Jadi dapat diskonnya lebih besar lagi. Oke, ini hadiah pertama. Nanti sampai terakhir saya akan kasih hadiah ketiga. Nah, jadi beberapa yang brand yang sudah pernah ajak kerjasama dengan kita pernah membantu mereka dan bahagia juga karena kita menjadi bagian dari kesuksesan brand-brand ini juga. Tapi yang kita bantu teman-teman itu spesifik hanya di KOL, affiliate, dan live shopping. Jadi mulai dari brand mungkin yang brand lokal ya, ada Wardah, ada Kimiskin, ada beberapa juga ada yang dari multinasional seperti P&G. Ini masih sampai sekarang bekerja sama dengan kita di affiliate, kreator, dan live shopping. Jadi ini juga yang kedua teman-teman, hadiah selanjutnya. Nah, kalau teman-teman senang hadir
di hari ini dan aku belajar banyak di hari ini. Teman-teman jangan lupa join ke WA grup kita karena di sana ada banyak webinar-webinar yang free ataupun kelas yang berbayar. Yang free masih ada juga. Di minggu ini pun ada lagi, yaitu mengenai topik yang berbeda, masih free juga. Nah, kalau teman-teman senang belajar, yuk kita belajar bareng-bareng juga. Silakan masuk nanti ke link WA grup komunitas di s.id/hadiah LBO. Event ini namanya LBO, jadi ketik aja di browser s.id/hadiah LBO. Nanti teman-teman masuk ke sana, di sana ada topik seputar Shopee, seputar TikTok, seputar lokal marketing, seputar optimasi usaha teman-teman, produknya gimana bisa fit ke market, dan sebagainya. Ada yang free, ada juga yang berbayar. Oke, kita lanjutin teman-teman ya. Nah, yang saya share di sini itu adalah case study saya langsung dari menangani sebuah bisnis, yaitu sebuah bisnis beauty studio. Nah, ini sebelah kiri, ini adalah usaha saya waktu awal-awal ya. Mungkin di sini sekarang kita udah pernah ada teman-teman di sini yang merintis dari awal juga ya. Dari rumah teman-teman rintis sampai usahanya berkembang. Kebetulan saya sendiri menangani beberapa brand yang nasional dan multinasional, tapi saya juga ada case study usaha saya dari rumah di ruang tamu seperti ini. Ini eyelash dulu ya, eyelash, sulam alis gitu ya. Dan dengan digital marketing, dengan hal-hal yang akan kita sharingkan di siang hari ini, sekarang kita memiliki yang sebelah kanan. Jadi ada 3 cabang di Jabodetabek, kurang lebih bentuknya seperti ini, ada di Tangerang, ada di Jakarta, dan ada di daerah Bintaro, teman-teman. Nah, oke. Jadi itu tadi real case-nya dari ruang tamu menjadi 3 cabang beauty studio dengan digital marketing. Nah, digital marketingnya seperti apa sih kalau kita punya lokasi offline? Ini yang biasanya jarang dibahas, teman-teman. Jadi tadi sempat teman-teman lihat bahwa saya seller mentor Shopee dan TikTok official educator juga. Tapi biasanya kalau ada event, pasti saya ngebahasnya untuk toko online atau saya ngebahasnya untuk mereka yang punya uh, seller center di Shopee atau jualannya itu e-commerce, jualannya skincare, jualannya fashion yang bisa dikirim pakai logistik. Biasanya itu topik saya untuk di workshop-workshop. Tapi nggak pernah dan jarang dibahas gimana caranya kalau kita punya lokasi usaha. Seperti saya ada lokasi usaha, teman-teman di sini juga ada lokasi usaha, itu beda banget teman-teman. Jadi mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah ya masuk ke apa? Masuk ke pelatihan-pelatihan atau webinar-webinar yang membahas mengenai digital marketing, beriklan dan sebagainya, tapi untuk toko online, untuk yang jualannya itu pakai e-commerce. Itu caranya berbeda. Makanya mungkin teman-teman sudah mencoba menerapkan, kok beda ya dengan punyaku ya, dengan caraku ya. Karena memang strateginya berbeda. Toolsnya aja sama, tapi strateginya jauh berbeda. Nah, itulah sebabnya akhirnya saya sama Pak Ryan, kita senang karena kita bisa ngasih sesuatu yang berbeda ke teman-teman, yaitu adalah gimana caranya kalau kita punya lokasi usaha, kita bisa meningkatkan jangkauan, tapi juga bisa meningkatkan pembelian untuk orang yang bisa datang ke lokasi usaha kita. Nah, ini kemarin kita baru aja ada roadshow juga untuk men-sharingkan hal yang sama, yaitu optimasi lokasi usaha. Kebetulan kalau topik saya ini dengan kreator, jadi kerjasama dengan kreator, tapi budgetnya bukan besar. Budgetnya ini adalah ekonomis bahkan gratis. Ya menarik ya. Nanti saya akan spill di sini. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh teman-teman, saya mau tahu dulu karena tadi saya lihat di sesi Pak Ryan usahanya ada banyak ya. Sangat menarik ya. Ada dari interior, ada ya dari resto, ada dari wah macam-macam ternyata. Walaupun tadi topik kita kan webinar itu kan klinik dan beauty ya atau health ya. Tapi ternyata yang hadir di sini antusiasmenya luar biasa juga. Tapi izinkan saya sedikit untuk mau tahu teman-teman supaya pembahasan saya ini sesuai dengan keadaan teman-teman. Karena bayangkan kalau siang hari ini teman-teman tadi mau ketemuan sama klien, mau ketemuan sama rekan kerja, mau ketemuan sama partner bisnis, terus nyari makan. Misalnya ya, ini bayangan aja ya, walaupun sekarang lagi bulan puasa ya. Biasanya teman-teman akan nyarinya itu di mana? Kalau teman-teman nyarinya dari Google, Mas, aku biasanya ketikan 1 di kolom komen. Kalau ternyata aku biasanya Mas nyarinya dari nomor 2 nih Mas. Dari TikTok aku pasti, dari TikTok aku searching, ketemu, baru aku datang ke sana. Biasanya aku ajak temanku. Berarti ketik nomor 2. Atau mungkin nomor 3. Nah, kalau misalnya nomor 3, silakan ketik nomor 3. Ini cukup penting karena ke depannya nanti kita akan menyesuaikan pembahasannya dengan jawaban teman-teman yang ada di sini. Silakan ketikkan kalau teman-teman kalau siang hari mau cari tempat makan, kalau dari Google nomor 1, kalau dari TikTok nomor 2, kalau dari Instagram maka ketikkan nomor 3 teman-teman. Silakan. Oke, nah ini
Saya sambil ini ya screen share juga di sini ada jawaban teman-teman. Dari Kak Alfi Ramanda nomor 2 katanya. Nomor 2 ini berarti biasanya saya nyari makannya dari TikTok katanya ya. Lalu Kak Astu Dewi Suprani ini juga dari TikTok juga. Kak Anif dari nomor 3. 3 itu berarti di Instagram ya teman-teman. Ada yang dua langsung ngeceknya nggak hanya satu platform ya, tapi dua platform. 1 sama 3. Artinya berarti Instagram sama Google. Lalu ada yang 1 dan 2 ini juga ada. 1 berarti Google, lalu 2 berarti TikTok. Nah, ini menarik teman-teman. Jadi, nah ada Kak Adi juga bilang ya, tergantung generasi. Nah, nanti saya akan ceritakan juga. Jadi, tapi ini menarik teman-teman, karena kebanyakan dari kita sekarang kita lagi mau cari tahu ya. Kalau aku punya lokasi usaha, punya klinik, ini sebaiknya saya hadirnya di mana? Apa di Google, apa di TikTok, apa di Instagram? Karena kalau kita salah hadir atau salah menggunakan platform, maka jadinya nggak dapat customer, gitu ya. Dan teman-teman, kita sambil tadi survei singkat, kita bisa melihat keadaan nyatanya nih. Ibaratnya ini adalah customer kita lah kurang lebih ya. Di kolom komen. Biasanya kalau nyari itu dari mana? Kalau kita lihat tadi dari sini yang ada, berarti nomor 2-nya, nomor 1 ya, nomor 2 paling banyak. Lalu kedua ada nomor 1 di Google. Nomor nomor 3-nya ada 1 sedikit ya. Berarti kalau kita urutin, itu adalah nomor 1-nya TikTok, kedua Google, lalu yang ketiga adalah di Instagram. Nah, ada juga di ojol ya, di ojol benar juga itu di ojol juga ada ya. Kalau misalnya delivery ya, kalau misalnya bukan dine in. Kalau dine in biasanya orang akan searchingnya di TikTok atau di Instagram, nanti dine innya ke ojol biasanya. Ada yang begitu juga ya. Nah, kita ingin lihat sekarang teman-teman. Apa sih efeknya? Jadi kemarin sebelum Ramadan ini kita ada kumpul-kumpul barengan sama Pak Ryan juga, ngumpul kita ngafe bareng, ngopi, terus kita lagi brainstorming. Ini kira-kira kita mau isi apa nih webinar kita di siang hari ini. Pas kita lagi ngobrol sama Pak Ryan, di sebelah saya ternyata ada anak-anak Gen Z ya. Tadi ada kan Gen X, Gen Z, Gen Y ya. Katanya Kak Adi ya. Di sebelah saya duduk ada anak-anak Gen Z. Kebetulan saya ini umurnya udah masuk-masuk milenial teman-teman ya. Milenial atas lah ya. Sama Pak Ryan mungkin udah milenial atas juga ya. Jadi saya ini milenial. Dan begitu saya ngobrol sama Pak Ryan, saya kaget sebenarnya. Karena saya nguping di sebelah saya. Kalau kita di kafe kan kalau dekat-dekatan kita bisa nguping ya di sebelah itu lagi ngobrol apa. Ternyata orang-orang anak-anak Gen Z di sebelah saya, mereka ngobrol tahu kafe itu dari TikTok. Nah, itu yang bikin saya penasaran. Yang kedua adalah saya penasaran juga. Kalau saya Gen X, saya millennials, biasanya saya nyarinya sih langsung aja ke Google. Tapi saya penasaran, apakah mereka nyari dari TikTok itu nggak nyari ke Google? Saya tanya ke dia juga, kamu tadi taunya dari TikTok ya? Terus kamu kalau tahu dari TikTok, kamu pakai Google juga nggak? Kamu pakai Instagram juga nggak? Terus buat apa pakainya? Itu yang saya tanyain ke mereka. Nah, terus abis itu begitu ketemu sama mereka, saya tanyain, ternyata jawabannya apa? Ini menarik teman-teman. Karena menurut mereka, ya benar Pak, ini saya tahunya dari TikTok. Tapi ternyata dari TikTok itu nggak semuanya itu terpercaya. Karena menurut mereka adalah kadang ada Pak di TikTok itu kadang ada masak besar gitu ya. Di situ ada diskon besar. Waktu didatangin sama Gen Z ke kafenya beneran, itu nggak ada sebenarnya. Terus saya bilang, oh gitu ya. Saya baru tahu ya ternyata ada gimmick-gimmick di TikTok yang sebenarnya di keadaan nyata itu nggak ada. Gitu ya. Nah, anak Gen Z ternyata lebih tahu dari saya. Dia bilang, oh, berarti mereka ngecek ya. Habis mereka ngecek di TikTok, mereka ngecek kredibilitas bisnisnya di Instagram. Itu biasanya polanya Gen Z tadi. Oh, jadi gimana kamu supaya tahu kalau itu benar? Iya, Pak. Biasanya dari TikTok, saya akan cari tahu dia punya akun Instagramnya nggak usahanya. Oh, gitu. Terus di akun Instagram, kamu cari apa? Saya lihat biasanya, apakah di sana misalnya ada beneran nggak promonya? Menunya apa? Lalu ada fasilitasnya nggak? Ada ruangan meetingnya nggak? Ada, nah itu semua tuh ada smoking roomnya nggak? Dan sebagainya. Jadi saya jadi ngerti, oh ternyata mereka taunya dari TikTok, ngecek kredibilitasnya itu ada di Instagram. Terus habis dari Instagram kamu datang langsung ke sana. Biasanya sih dua Pak. Kalau kita lagi malas di rumah tadi ya ada jawabannya ya. Pakai ojol aja lah udah kita cari browsing pakai ojol nyampe delivery. Tapi kalau pengen ngumpul nongkrong-nongkrong kalau sekarang kan mereka pada seneng ya nongkrong ngumpul-ngumpul di kafe. Anak Gen Z tadi diklik dari Instagram atau TikTok masuk ke Google Maps.
Nah, jadi artinya teman-teman, dari interaksi saya sama teman-teman tadi yang Gen Z, kadang-kadang saya sebagai pemilik usaha, saya kan tadi millennials ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah di atasnya millennials, Gen X atau baby boomers gitu ya. Kadang kita mengukur customer kita, cara nyari customer kita seperti diri kita sendiri. Padahal ternyata cara nyarinya mereka berbeda sama kita. Nah, ini paling penting. Pertanyaannya, apakah teman-teman sekarang ingin mentargetkan customer dengan daya beli paling besar, yaitu Gen Z? Tadi yang saya ajak ngobrol di kafe. Itu customer dengan daya beli paling besar. Gen Z ini sekarang masuk usia produktif di tahun 2026 ini, di mana mereka pertama kalinya masuk kerja dan dapat gaji. Artinya itu target market yang potensial untuk kedepannya juga. Tapi kita mesti sadar bahwa cara saya, Yosef, untuk menemukan customer dengan langsung itu berbeda dengan cara Gen Z. Nah, inilah yang sering kadang-kadang membuat kita salah pakai platform, bukan salah ngisi kontennya, tapi cara mereka menggunakan platform itu kayak gimana sih sebenarnya? Nah, itu teman-teman cara menggunakannya. Jadi searchingnya di TikTok, discovery-nya di TikTok, cek kredibilitas akunnya di Instagram, dan datang dine-in-nya di Google. Kebayang ya teman-teman ya? Kita lanjut lagi. Nah, ini sebabnya ada sebuah riset yang mengatakan bahwa Google itu tempat search engine yang sangat potensial, besar, dan pada akhirnya semua platform kalau mau datang ke tempat usahanya teman-teman, pasti akan ke Google. Jadi itulah sebabnya sesi pertama tadi, sesi Google itu penting banget. Bahkan ketika teman-teman punya TikTok dan Instagram pun, mereka akan klik masuk ke link Google-nya. Jadi kalau saya ingat, saya pernah ada klien selain klinik itu salah satu tuh rumah sakit tapi rumah sakit kecil ya skalanya, mungkin skala rumah sakit di daerah. Saya pernah menangani Google My Business-nya. Google My Business-nya dia itu um, belum ada yang klaim. Akhirnya kita simulasi. Ya, saya klaim Google My Business-nya ya. Kita klaim Google My Business-nya bisa dirubah teman-teman. Oh, bisa dirubah nama rumah sakitnya, infonya. Kita datanglah ke rumah sakitnya kan. Oh, ternyata penting ya untuk ngeklaim Google My Business ya. Kalau enggak, itu info bisa berubah semuanya. Jadi sesi pertama tadi itu penting banget. Karena sesi kedua ini adalah pelengkap dari sesi yang pertama. Kalau teman-teman punya lokasi usaha. Nah, yang kedua teman-teman, flow-nya itu biasanya masuknya dari TikTok ke Instagram lalu ke Google. Itulah sebabnya biasanya saya akan menggunakan ini. Mungkin kalau teman-teman ada usaha, punya staff, punya tim juga, tim konten mungkin, ini di screenshot diberikan ke mereka karena mereka mungkin udah jago buat konten tapi nggak tahu tujuan dan untuk apa sebenarnya. Jadi ini adalah from scroll to store. Pertama, teman-teman ditemukan itu adalah di tempat yang keramaian di online, yang paling ramai sekarang emang ada di TikTok. Yang kedua, tetap butuh validasi atau kredibilitas itu dari Instagram. Yang ketiga, untuk bisa datang atau beli, itu pilihannya dua. Kalau nggak di ojol ya, datang dine-in melalui Google Maps. Tapi kan konteks kita hari ini sebenarnya bukan F&B ya, tapi masuknya ke lokasi usaha seperti klinik atau beauty studio. Maka kalau kita klinik, kita beauty studio, bahkan rumah sakit, itu yang harus dioptimize banget adalah tiga ini, teman-teman. Oke, lalu selanjutnya teman-teman, ini adalah rahasia kedua. Tadi kita udah masuk ke rahasia pertama, yaitu siapa sih pembeli kita, bagaimana sih cara jalur mereka untuk berpikir akhirnya beli sama kita. Itu rahasia pertama yang tadi. Yang kedua adalah, ini yang membedakan teman-teman yang punya TikTok Shop, yang punya usaha fashion yang jualannya online, dikirim pakai JNE, pakai Tiki, pakai Si Cepat, dan lain-lain, dengan kita yang punya lokasi usaha itu ada lokasi fisiknya, ada outletnya, ada beauty studionya, ada kliniknya. Ini yang berbeda. Contohnya gini, kalau saya boleh tahu, teman-teman, kan sekarang teman-teman ada lokasi usahanya ya. Nah, kalau teman-teman punya lokasi usaha, kira-kira total potensial pembeli teman-teman sekarang itu berapa? Nah, cara tahunya gimana? Simple. Kalau kita masuk ke Google, diketik aja. Misalnya saya lokasi Tangerang. Saya punya outlet di Tangerang. Berarti populasinya Tangerang berapa? Itu target potensial market kita. Karena kalau kita marketing, tapi kita nggak tahu potensial marketingnya itu targetnya siapa dan berapa jumlahnya, kita nggak bisa tahu strategi yang tepat gimana. Setuju ya? Maka sebelum kita mulai marketing, coba kita cek masing-masing. Saya punya outlet di daerah Tangerang, Mas. Tangerang itu berapa populasinya? Itu target market kita. Itu berbeda dengan bisnis usaha skincare. Kalau skincare, maka targetnya berapa populasi Indonesia? Ada yang tahu? Populasi Indonesia
sekitar mungkin kalau kita ketik di Google 200 juta kali ya, 200 juta rakyat Indonesia ya. 200 juta rakyat Indonesia. Itu kalau kita usahanya skincare. Marketing target ke seluruh Indonesia. Kalau saya punya beauty studio di daerah Kota Tangerang, kita harus tahu berapa potensial market kita. 1,9 juta. Nah, kita bandingkan. Usaha skincare 200 juta orang, saya punya outlet di Tangerang, cuma 1,9 juta maksimal satu Tangerang populasinya. Beda nggak? Ini 200 juta, ini 1,9 juta. Beda jauh. Maka strategi marketingnya udah pasti nggak bisa sama. Itu sebabnya kalau teman-teman belajar di luar, ke yang jualannya di TikTok Shop, yang jualannya di Shopee, ini akan beda cara marketingnya. Karena targetnya pun berbeda. Kebayang ya teman-teman ya? Terus gimana Mas, kalau misalnya kita ada usaha yang ada lokasinya Mas? Nah, kalau teman-teman punya lokasi usaha, boleh dong, teman-teman ada nggak yang udah riset? Mungkin tadi ada yang di daerah beda-beda kan kita ya. Ada nggak? Coba cek di Google populasi di kota teman-teman. Nah, nggak apa-apa kalau munculnya kayak gini nih 2024 ya. Tapi yang penting kita sekarang jadi lebih punya kejelasan, kejernihan, clarity. Berapa sih sebenarnya potensial target market kita yang mau kita garap tuh berapa sebenarnya? Ya, ada teman-teman di kota teman-teman berapa? Ketemu nggak di Google? Kalau saya nih kebetulan di kota Tangerang nih, 1,9 juta jiwa. Coba saya lihat komen ya. Berapa teman-teman? Soalnya tadi saya lihat kayaknya kotanya beda-beda ya. Ada yang di luar kota juga ya. 4,4 juta. Wah, ini mungkin kota besar ya. Surabaya mungkin ya, atau cukup besar. Kalau spesifik di wilayah tertentu apa bisa? Bisa. Misalnya di webinar lalu ada di Malang. Di Malang itu begitu dicek di Google, jadi ketahuan. Oh, Malang itu sekitar kalau nggak salah kemarin dia bilang itu sekitar 300 ribu orang. Karena kan Malang nggak terlalu besar. Nah, lalu ada Kabupaten Bandung nih, Kak Asri ya, 3,8 juta jiwa. Ya, nah inilah sebenarnya target market kita dari outlet kita. Jadi yang kita marketingkan itu kita punya targetnya jelas. Oke, berarti aku di Bandung, berarti aku mungkin targetinnya ke sana. Berarti di sekitar situ adalah 3,8 juta jiwa. Sekarang kita kerucutin lagi. Biasanya kalau orang datang ke lokasi usaha, misalnya saya mau datang nih ke tempat fitness, ya ada tempat fitness. Saya akan datang rela untuk naik motor, naik mobil, paling jauh tuh berapa sih jaraknya? Kalau brandnya itu, misalnya saya mau fitness, brandnya seadanya deh. Mungkin saya mau fitness yang penting murah. Ya, saya akan cari di depan komplek rumah saya, ada ruko fitnessnya, nggak ada brandnya, saya masuk ke sana. Betul ya? Yang penting ada gitu. Nah, berbeda lagi nih. Kalau misalnya saya mau fitness, tapi saya cari yang bukan hanya tempat fitness, tapi yang nyaman. Tapi tempat fitnessnya yang bisa sekalian ada personal trainer yang bagus. Atau mungkin lebih jauh lagi, saya rela naik mobil kalau ternyata fitnessnya itu ada brandnya. Oh, ini Gold's Gym nih, ini Celebrity Fitness nih misalnya gitu ya. Itu saya rela pulang kantor naik mobil 5 kilometer, 10 kilometer, mungkin saya rela. Jadi artinya apa teman-teman? Tadi Kabupaten Bandung 3,8 juta jiwa. Ini dikerucutkan lagi. Lebih kerucut lagi, berapa kilometer biasanya? Biasanya radiusnya hanya 15 kilometer. Jadi antara tadi dari Pak Ryan bilang 5 kilometer sampai 15 kilometer dari sekitar outlet kita. Outlet aku tapi ada beberapa Mas Yosef. Aku punya outlet sekarang ada 5. Aku punya outlet mungkin kayak saya ada 3. Itu gimana Mas? Berarti artinya target market teman-teman adalah radius 5 sampai 15 kilometer dari setiap cabangnya teman-teman. Nah, ini kebayang ya. Jadi kita sekarang sudah punya target market yang lebih jelas lagi. Bukan se-Indonesia, tapi radius dari sekitar usaha kita. Kenapa ini penting? Kalau dulu teman-teman ya, saya ingat di kemarin ini baru kemarin buka puasa ya. Buka puasa itu kan kita kadang-kadang buka puasa berbukalah dengan yang manis ya. Jadi buka puasa pakai es buah, buka puasa pakai kolak biasanya kan gitu ya. Nah, kemarin kita buka puasa bareng buat es buah. Enak, manis, dingin-dingin. Tapi karena kita buka puasanya rame-rame sama keluarga, berarti kita butuh es batu. Nah, habis itu kita butuh es batu.
otomatis kita nggak punya es batu yang cukup karena kan kulkas kita kan cuma sedikit ya bisa menampung es batu kan. Ya kebetulan rumah saya ada 2 kulkas, tapi 2 kulkas pun nggak cukup buat es batu sekeluarga kita, sekeluarga besar. Akhirnya yang saya cari adalah saya coba untuk keluar sana nyari tukang es batu yang punya es batu itu banyak. Yang saya lakukan apa? Saya searching di Google nggak ketemu. Saya searching di TikTok nggak ketemu. Saya searching di Instagram nggak ketemu. Yang ada di sana itu adalah yang jaraknya dari saya itu hampir 2 kilometer. Nah, karena saya nge-search dan ketemunya hampir 2 kilometer, mau nggak mau akhirnya saya naik motor nyetir ke sana 2 kilometer. Dan saya balik lagi ngambil es batunya ke rumah saya. Ternyata besoknya ketemu sama tetangga saya. Dia bilang, lah mas, itu ngapain kemarin itu beli jauh-jauh? Itu di depan komplek ada tuh mas, masuk dikit ke gang, di dalam gang tuh ada tukang es batu. Nah, terus kan saya bilang, tapi saya nggak tahu, orang saya cari nggak ada, gitu ya. Artinya apa? Jangan-jangan teman-teman, ada sebenarnya di hari ini, di detik ini sekarang, ada customer teman-teman yang lagi nyari. Sama seperti saya tadi lagi nyari tukang es batu. Tapi dicari di Google nggak ada, nggak ada di paling atas, dicari di TikTok nggak ada, dicari di Instagram nggak ada. Nah, itulah pentingnya kita waktu marketing fokus di radius tadi. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Firda nih. Bagus. Kak, radius yang optimal itu perhitungannya bagaimana, Mas? Biasanya saya akan pecah 3. Ini 3 radius ini berdasarkan perkembangan dari brand kita masing-masing. Kalau teman-teman, aku baru punya 1 outlet. Brandku ini masih cukup baru, klinik kecantikan 1 outlet, baru mulai. Saya akan fokus di 3-5 kilometer. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita punya usaha, kita punya outlet, kayak saya tadi punya beauty studio, kita tuh udah prepare jarak dekat. Maksudnya 500 kilometer kelihatan orang naik motor atau mobil, kita udah pasang banner. Itu kita udah pasti siapin. Karena kita kan kalau buka buka sewa ruko, kita buka outlet, kita udah nyiapin. Kita udah siapin logo, kita udah siapin mungkin ada beberapa apa namanya pamflet yang kita sebar di area sekitar. Itu kita baru melakukan di jarak 500 meter aja sebenarnya. Sedangkan persaingan kita sekarang itu minimal itu ada di radius 3-5 kilometer tadi. Makanya sekarang banyak yang mungkin teman-teman kalau pulang kantor, dulu ya kita pulang kantor, zaman dulu saya waktu masih kecil saya ingat banget, pulang kantor di rumah itu ada mie tek-tek atau mie dok-dok ya. Ya pernah ya dulu ya. Saya tuh termasuk orang yang langganan nasi goreng mie dok-dok setiap sore ya. Oh, pulang kantor di mie dok-dok enak nih lewat depan rumah dipanggil. Dulu radius kita bersaingnya itu jarak dekat. 300, 500. Kedengaran suaranya mie dok-dok kita pesan. Kedengaran kelihatan bannernya, kelihatan kelihatan billboardnya, kita datang. Sekarang radius itu sudah tidak bekerja lagi dan buktinya apa? Buktinya adalah mie dok-dok tadi itu makin sedikit di komplek-komplek. Kenapa? Karena mereka tidak berkompetisi di radius 3-5 kilometer. Kebayang ya teman-teman ya? Jadi radius yang optimal pertama adalah 3-5 kilometer ini dikuasai dulu. Kalau brand teman-teman sudah tambah cabang, 3-5 cabang, naik. Biasanya naik ke 5-10 kilometer. Kalau brand teman-teman sudah lebih dari 10 cabang, tadi ada mitra 10, itu mainnya sudah di 15 kilometer dari outlet tersebut. Ya, karena apa? Karena orang kalau dia tahu celebrity fitness, dia rela untuk datang 15 kilometer karena ada brandnya di sana. Karena USP-nya jelas di tempat celebrity fitness. Kebayang ya teman-teman ya? Nah itu kemungkinan radiusnya. Oke, kita lanjut lagi ya. Karena waktu saya juga agak terbatas. Oke, jadi kita tahu bahwa target jualan kita bukan se-Indonesia, tapi radius di sekitar usaha kita. Nah, ini masuk ke pembahasan mengenai kreator. Kebetulan teman-teman, ini campaign kita kemarin, kita kebetulan bekerja sama dengan Fadil Jaidi juga. Ini adalah CMO kita, partner saya di RKP Management, namanya James Adam. Kita menghandle KOL atau kreator dari yang besar sampai yang menengah sampai yang kecil. Nah, tujuan saya ngasih lihat di sini ada Kak Fadil Jaidi adalah kadang-kadang kalau kita punya outlet pakai influencer yang besar kayak gini, belum tentu efeknya bagus ya. Kecuali mau jadi brand ambassador. Kalau udah kayak aja dia mitra 10, udah ada beberapa jaringan outlet, nah ada brand ambassadornya boleh pakai Fadil Jaidi, nanti bisa kontak ke kita. Karena biasanya masuk ke Fadil Jaidi itu perlu akses yang spesial ya teman-teman ya, belum tentu DM di Instagram juga direspon sama Fadil Jaidi. Oke, nah kalau teman-teman, aku outletku ini adalah 1 outlet, 3 outlet, atau under 10 outlet. Maka yang akan kita pakai teman-teman adalah orang-orang yang ada di sekitaran dari radius tempat usaha kita. Itu yang paling efektif. Jadi makanya caranya berbeda dengan toko online atau TikTok Shop atau Shopee, toko Shopee. Agak berbeda ya teman-teman ya. Nah, kita akan lihat gimana caranya kita menggunakan optimasi di area sekitar. Oke, ini summary-nya teman-teman.
Jadi ada beberapa langkah-langkah dari tadi yang udah kita bahas supaya teman-teman menyiapkan radius 3-5 km siap untuk kedatangan pelanggan dari online. Yang pertama adalah teman-teman setup dasar akun usaha teman-teman di IG dan TikTok. Maksudnya gimana Mas? Aku udah kok, udah ada IG, udah ada TikTok. Apakah IG TikToknya itu sudah dikaitkan dengan Google Maps-nya teman-teman? Dan sudah ada linknya, bisa diklik langsung pop up ke Google Maps. Nah, jadi saya nggak akan bahas Google Maps karena Google Maps itu sesi pertama. Tapi kalau udah jadi, ini banyak yang lupa dikonekin. Karena banyak usaha yang datang ke saya, Mas Yosef, ini TikTok aku nih viral nih Mas. Udah FYP. Di IG juga sama Mas. Tapi outletku masih sepi Mas. Ternyata kalau FYP itu nggak sama dengan rame ya. Begitu saya cek, ternyata di bio-nya dia itu nggak ada sama sekali dikaitkan ke Google Maps. Jadi percuma ada IG sama TikTok yang viral kalau misalnya nggak dikaitkan ke Google Maps. Customer nggak akan bisa datang ke tempat kita. Yang kedua, berbeda dengan toko online, kita gunakan bukan sembarang kreator, tapi kreator yang ada di area sekitar kita. Nah, tadi ada yang sempat sharing juga ya, saya lupa tadi saya sempat screenshot kalau nggak salah. Kalau bisa nambahin Google Review itu dari orang-orang di sekitar lokasi usaha kita, betul ya? Nah, itulah fungsi salah satunya dari kreator di area sekitar dari lokasi usaha kita. Cari orang-orang di lokasi sekitar usaha kita, bisa diajakin kolaborasi, bisa jadi hemat ekonomis, bahkan barter atau gratis. Barternya buat apa? Nge-review ke Google Maps kita. Nah, itu yang nomor dua, teman-teman. Jadi, review Google Maps itu, karena saya datangnya dari praktisi ya, teman-teman ya. Saya punya lokasi usaha juga, walaupun hanya 3 cabang aja, belum terlalu besar. Tapi saya jadi tahu, pasang Google Maps di kasir, itu percuma. Mau dikasih diskon, juga percuma. Nggak ada yang review. Siapa yang ngerasa gitu? Betul ya? Terus gimana Mas nambahin Google Maps? Pakai kreator. Mereka datang, mereka kita kasih barter, review. Reviewnya mereka itu beda kekuatan akunnya. Kekuatan akunnya kreator dengan kekuatan akun orang biasa agak berbeda. Karena akunnya udah berkualitas, akun nyata. Nah, itu yang saya gunakan. Nomor dua itu. Lalu yang ketiga, teman-teman, ini juga penting. Pertama, setup dasar. Kedua adalah jangan gunakan sembarang kreator, tapi kreator di radius. Yang ketiga adalah gunakan iklan Instagram dan TikTok. Tapi iklannya ini bukan sembarangan juga. Iklannya itu mentargetkan ke radius 15 km. Ini yang paling beda. Ya, nanti untuk masalah iklan kita akan ada sesi setting iklan juga. Nanti saya akan infokan juga. Karena untuk setting radius ini itu perlu kita pagerin radiusnya supaya iklannya itu nggak random kemana-mana. Kenapa ini penting? Karena ada usaha misalnya kemarin di beberapa batch kemarin itu dia sunatnya sunat modern. Kan sekarang ada ya SafuBot dan sebagainya. Tapi dia udah pakai ads, udah pakai konten juga. Ternyata konten SafuBotnya viral keluar kota, tapi ternyata yang respon orang-orang di kota berbeda. SafuBotnya adanya di Tangerang. Misalnya beauty studio saya adanya di Tangerang. Konten TikToknya viral dilihat orang yang ada di Jogja, yang ada di Sumatera. Kan nggak mungkin orang Sumatera dia harus naik pesawat untuk pasang eyelash ya ke tempat saya kan ke Bintaro gitu. Itu terjadi di banyak usaha seperti tadi ada yang tempat sunat tadi. Udah buat konten, udah ada tim kontennya buat konten viral, udah ada kelihatan view-nya tinggi viral, yang lihat ternyata nggak ada yang dari sekitar lokasi usaha. Nah, gimana terus Mas? Tipsnya adalah konten yang udah viral tadi itu bukan berarti jelek, bagus. Tapi kontennya diambil, diiklankan sama kita ke area radius, ke customer potensial kita. Nah, ini yang paling berbeda. Nah, jadi tiga ini adalah khas teknik marketing untuk teman-teman yang punya lokasi usaha. Berbeda dengan yang punya TikTok Shop ataupun toko Shopee, teman-teman. Nanti tips terakhir saya akan kasih di bagian akhir dari sesi saya. Oke, jadi itu gambarannya ada 3 tips utama. Nah, sekarang kita akan masuk sedikit untuk ke iklan tertarget itu kayak gimana sih, Mas? Ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Nanti saya akan kasih lihat cara ngintipnya seperti apa. Ini mungkin saya juga bisa tunjukkan ya. Kalau saya masuk ke Google, teman-teman bisa ngintip dari Facebook Ads Library namanya. Nah, ini adalah cara teman-teman ngintip kompetitornya teman-teman itu sudah iklan atau belum. Kadang-kadang kita nih ada di jalan yang sama, sama-sama usahanya sama, kok mereka lebih rame ya? Ternyata diem-diem mereka ngiklan di TikTok dan di Instagram gitu ya. Jadi ternyata marketingnya itu tanda petik nggak kelihatan brosurnya, tapi dia sebar brosur online gitu ya. Nah, di sini nih kita bisa nyontek misalnya klinik
estetik klinik dermatologi. Ini saya sambil zoom ya. Coba. Nanti teman-teman sambil dicoba juga ya. Nah, di sini nanti kelihatan ada, ini kayaknya sambil zoom jadi saya nggak bisa. Nggak, tapi paling nggak saya sudah mengarahkan teman-teman di sini. Teman-teman sudah tahu harus kemana. Di sini ada facebook.com/library. Nah, karena itu saya sudah siapkan juga di sini. In case nggak bisa dibuka ya karena berat sambil. Nah, jadi contohnya di sini, ini ada warung sambal bakar. Sambal bakar ini marketing hanya di sekitaran Jatiwaringin. Jadi jelas, aku punya warung sambal bakar, marketing ini hanya di radius sekitar Jatiwaringin. Pakai promonya dia, pakai video dari restorannya. Ini ada di sponsor post, ini artinya kalau teman-teman scrolling di TikTok, scrolling di Instagram, itu keluar ada tulisannya sponsor. Nah, itu kita iklankan. Tapi iklankan di sekitar area teman. Ada kambing guling, akikah, Jepara Cake, Kebuli Kampung ya. Ini mereka contohnya nih, Kebuli Kampung. Kulineran nasi kebuli sate kambing di Purwokerto. Artinya dia hanya mentargetkan orang-orang Purwokerto di sekitar radius usahanya dia. Nah, ini berbeda dengan cara kita untuk promosi untuk yang teman-teman yang skincare, fashion, dan sebagainya. Nah, ini juga adalah usaha saya yang beauty studio. Di area, satu area di Bintaro, itu ada sekitar 27 iklan yang berbeda-beda. Jadi ini ada diiklankan. Tapi iklannya ini kita seperti sebar brosur, tapi di sekitar lokasi usaha. Terus sebar brosur. Nah, itulah yang akhirnya bisa meramaikan atau membuat orang datang ke lokasi usaha kita. Ya, jadi mungkin tadi pertanyaan kita di awal mulai terjawab ya. Mas, kenapa ya ini Ramadan kok tempat orang lain ramai tapi tempatku belum ramai? Kemungkinan ada beberapa hal tadi yang belum kita lakukan, teman-teman. Dan masih bisa teman-teman optimasi lagi. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke TikTok-nya dan ke Instagram-nya. Karena kayaknya ini dirasakan oleh banyak teman-teman juga nih. Kalau boleh tahu teman-teman, ya sekali lagi saya mau nanya, teman-teman followernya, akun teman-teman itu lebih besar di TikTok atau lebih besar di Instagram? Nanti saya mau kasih tipsnya gimana caranya supaya bisa lebih grow lagi. Lebih besar di TikTok atau lebih besar di Instagram? Kalau ternyata akun follower teman-teman lebih besar di TikTok, maka ketikkan 1 di kolom komen. Kalau ternyata lebih besar yang di Instagram, ketika nomor 2 di kolom komen. Nah, kita lihat bareng-bareng ya. Ini sama seperti tadi nih. Kita akan coba lihat teman-teman di sini kira-kira Anif. Wah, pesugihan halal itu Mas. Ya, katanya pesugihan halal. Iya benar ya. Kadang-kadang kalau dulu ya saya kalau flashback ke zaman kita dulu usaha ya, kita tuh bisa ngelihat kompetitor kita itu ngapain kalau kita punya outlet. Wah, ternyata kompetitor sebelah klinik kecantikan sebar brosur nih. Kelihatan dia promonya apa. Nah, sekarang itu nggak kelihatan sebenarnya ya. Jadi kita perlu teknik dan strategi untuk ngintip promo tetangga kita tuh gimana. Yaitu tadi dengan Facebook Ads Library itu. Kak Fani, aku lebih besar followernya di Instagram. Kak Dona, aku lebih besar di Instagram. Kak Hanif juga di Instagram. Kak Asri, aku lebih besar di TikTok ya. Lalu Kak Sumarlin, aku lebih besar di nomor 2. Aku lebih besar di IG. Oke teman-teman. Nah ini juga teman-teman kita sama-sama belajar bareng, kita sama-sama lihat bareng. Ada di kolom komen. Ini adalah representasi keadaan nyata di luar sana juga, di luar dari ruangan Zoom webinar ini. Apa itu? Kebanyakan brand, kebanyakan teman-teman yang punya usaha, itu memang followernya lebih besar di Instagram ketimbang di TikTok. Kadang ya teman-teman ya, kita merasa agak-agak insecure, agak-agak aku nih kayaknya kurang perform nih sebenarnya nih di TikToknya nih ya. Karena kok followerku di Instagram ini naiknya bisa, tapi kalau di TikTok ini nggak naik-naik ya. Siapa yang ngerasa kayak gitu? Nah, webinar ini fungsinya itu juga adalah teman-teman, kalau kita punya brand dan teman-teman tadi masuk segmen yang saya udah millennials atau mungkin yang Gen X atau mungkin baby boomers, maka hal tersebut adalah normal juga sebenarnya, yaitu konten teman-teman yang di Instagram, apalagi teman-teman yang akunnya udah buat di Instagram dulu baru di TikTok, pasti yang di Instagram lebih besar ketimbang yang di TikToknya. Itu akan terjadi dan itu normal teman-teman. Kok normal Mas Yosef? Bukannya kalau follower TikToknya besar, itu omsetnya pasti besar Mas Yosef? Nah, realitanya tidak seperti itu, teman-teman. Biasanya kalau yang bisa grow akun TikTok itu hanya 2. Pertama kali jualan langsung di TikTok atau dia Gen Z. Kemungkinan itu, ya. Eh, Kemungkinan bisa grow akun yang besar di TikTok. Kemungkinan besar teman-teman yang sudah ada di Instagram pasti besar di akun Instagram. Apalagi kalau teman-teman ingat tadi flow orang browsing, mereka tetap ngeceknya di TikTok.
tapi nanti follow-nya di Instagram. Jadi bukan berarti orang ngeliat di TikTok itu follow-nya di TikTok. Mereka tuh akan ngeliat di TikTok, tapi follow-nya di Instagram. Ya. Nah, jadi buat teman-teman yang merasa, Mas, aku nih udah berusaha Mas di TikTok, Mas. Tapi kok followerku nggak nambah-nambah, Mas. Nah, saya ingin sharing juga teman-teman. Jadi karena perjalanan customer itu lihatnya di TikTok, masuknya ke Instagram. Jadi kalau teman-teman rajin konten di TikTok, itu bisa jadi follower TikToknya itu bukan yang berkembang, tapi follower Instagramnya. Bahkan ada orang-orang yang ngechat di WhatsApp dan di Instagram DM, taunya dari TikTok. Nah, itu sering kejadian. Ya, jadi ini supaya kita melihat bersama teman-teman di luar sana di kolom komen itu keadaannya seperti apa. Terus kedua adalah teman-teman, bukan berarti kalau follower di TikToknya kecil, omsetnya juga kecil. Ini penting banget. Jadi case study ini case study nyata teman-teman. Di sebelah kiri ini namanya Hanguksu. Kebetulan kantor saya di daerah Green Lake ya. Saya kan kantornya di Jakarta Barat di Green Lake ya. Kalau teman-teman nanti kapan-kapan mau main ke sini silahkan juga kita ketemuan bareng di offline juga buat teman-teman yang di Jakarta. Nah, kebetulan di daerah Green Lake ini ada sebuah restoran namanya Hanguksu. Followernya itu di TikTok cuma 334 follower. Kecil atau besar? Kecil banget. Tapi omsetnya besar banget. Dan setiap hari ini ngantre orang di depan outletnya. Kok bisa sih Mas? Aneh ya. Followernya cuma 300 loh. Nah, ini bedanya. Kita lanjut ya teman-teman ya. Lanjut. Kok bisa ya? Jadi teman-teman, kalau kita di TikTok, memang yang akan naik itu adalah, tadi ada Kak siapa tadi ya? Kak Asri ya. Wah, ternyata Kak Asri Gen Z ya, Gen Z dan kemungkinan oh yang pegang TikToknya Kak Asri anak Gen Z. Nah, betul tuh teman-teman. Kalau mau tipsnya adalah cari anak Gen Z untuk pegang TikTok ya. Karena mereka lebih ini lebih bisa untuk konten di TikToknya gitu. Nah, tapi kita lanjut lagi. Kurang lebih teman-teman, kalau kita punya akun dua di TikTok sama Instagram, kemungkinan besar memang akun TikTok kita ini akan lebih kecil daripada akun Instagram kita. Dan itu lebih umum karena nyari talent konten kreator yang bisa konten di TikTok dan mau kerja terus-terusan sama kita ini juga nggak mudah sebenarnya ya sebagai konten kreator yang ada di TikTok. Jadi ini yang kenyataannya seperti ini. Teman-teman, kita tahu ada kopi yang mungkin kalau saya sih senang minum kopi ya. Saya senang minum kopi tuku. Saya senang minum kopi kenangan. Nah, contohnya kopi tuku di TikToknya ini cuma 900. Tapi di Instagramnya jauh lebih besar. Bahkan klinik, mungkin kalau kebetulan klien saya di daerah dental, jadi saya juga misalnya OMD sini seorang apa sebuah klinik yang terkenal di area dental, itu di TikToknya 13K, tapi di Instagramnya jauh lebih besar. Dan ini normal, bukan berarti TikToknya nggak berguna. Tapi orang ngelihat di TikTok, mereka follow-nya di Instagram. Itu yang sering kejadian untuk kita yang punya lokasi usaha. Agak beda kalau kita punya TikTok Shop atau punya toko Shopee, itu agak beda. Posisinya bukan seperti ini. Kebayang ya teman-teman ya? Oke, kita masuk lagi. Kalau kita lihat, teman-teman juga mungkin bisa sambil browsing. Teman-teman punya klinik, misalnya klinik kecantikan, silakan masuk ke TikTok, searching di sana. Kalau tadi udah ada SEO-nya SEO Google, kita lihat sekarang posisi teman-teman di SEO-nya SEO TikTok ya. Masuk ke TikTok, teman-teman ketik nama usahanya teman-teman, atau ketik nama kafe terdekat, klinik terdekat, siapa yang muncul. Kemungkinan teman-teman, yang muncul itu bukan nama usaha, tapi kreator-kreator. Nah, ini yang paling berbeda. Jadi kalau kita ketik, jangankan kafe terdekat ya, kita ketikkan nama brandnya aja tuku. Yang muncul itu nggak ada toko tukunya, itu nggak ada. Dan ini normal di TikTok, beda sama Instagram. Nah, seperti ini. Ini semuanya kreator, memang nggak ada. Tokonya itu nggak muncul. Nah, sedangkan kita yang punya toko, punya lokasi usaha, yang sering kita lakukan apa? Hire tim konten dulu, baru kita nanti masuk ke kreator. Kebayang ya? Nah, bagusnya gimana Mas Yosef? Ya bagusnya dua-duanya dijalanin. Ada tim kontennya iya juga, tapi ada kolaborasi kreator iya juga. Tapi kalau kita lihat di search bar-nya, teman-teman nanti bisa searching juga, yang kelihatan itu hampir jarang banget usaha kita, tapi kreator yang lebih banyak. Artinya apa? Kalau kita di TikTok, beda sama di Instagram. Kalau di TikTok, banyak-banyaklah kolaborasi sama kreator. Nah, kayak gini ya. Ini nggak muncul nih kopi kenangannya. Yang muncul adalah kreatornya. Ini tadi Hanguksu. Nah, di sini Hanguksu, followernya tadi hanya 300. Tapi di timeline, di FYP, ini rame banget sama kreator. Terus gimana Mas kalau misalnya aku Mas? Aku harus apa aku di TikTok nih berarti? Nah, artinya kalau kita lihat seperti ini, strategi di TikTok adalah teman-teman cari kolaborasi di TikTok, cari kreator.
untuk satu, nge-review Google Maps-nya teman-teman. Yang kedua, untuk selalu reguler masukin konten ke TikTok seperti ini. Tapi jangan lupa dioptimasi untuk ada tag lokasinya ke usahanya teman-teman. Contohnya di usaha beauty studio saya, setiap bulan tim saya itu selalu manggil 2 minimal itu kreator untuk nge-review di beauty studio saya. Habis itu dimasukin nih kayak gini. Karena kita tahu di TikTok itu omset itu datang bukan dari besarnya follower kita di brand, tapi seberapa sering kita muncul di bagian ini. Aman ya teman-teman ya, lanjut lagi. Nah, kalau misalnya aku mau ngonten gimana Mas Yosef? Aku nggak mau nih kolaborasi sama kreator. Nah, tipe-tipenya kalau misalnya Gen Z tadi ya, tipe-tipe kreator yang sekarang itu namanya UGC teman-teman. Bisa juga kok, nggak harus kolaborasi. Tapi bikin kontennya harus tipe-tipe yang kayak gini nih kan kurang lebih ya. Coba kita play ya. Lecet kayaknya. Oh iya lu lecet tuh. Bu gimana bu? Aman kok kan udah pakai alligator. Nah, gitu ya. Ya, jadi makanya biasanya kalau TikTok itu tim kita adalah tim Gen Z gitu ya. Karena saya jujur ya teman-teman ya, saya sih ya sejujurnya saya tuh nggak bisa buat konten kayak gini gitu ya teman-teman ya. Apalagi saya udah milenial gitu ya. Aduh disuruh buat konten kayak gini kok kayaknya enggak deh gitu ya. Atau kedua nih, ini kalau oh ya ini adalah case tadi dari klien-kliennya RKP teman-teman. Jadi kita membantu brand untuk buat kayak gini juga. Tapi teman-teman nggak harus sama RKP juga. Yang penting cari Gen Z tadi ya. Katanya kakak tadi cari Gen Z, bikin konten untuk yang tipenya kayak gini. Itu dari TikTok. Yang kedua, ini kita menghandle untuk padel ya. Usaha padel. Sorry. Out kan. Bro, lo baru belajar ya? Enggak bro, udah sebulanan lah. Gini bro, ini kan buat upper beginner. Gue liat skill lo nih belum mumpuni juga. Jadi better gue refund aja duit lu balik aja sekarang. Thank you ya bro ya. Gue masih main bro. Kan kena semprot kan lu? Aduh, diusir gua. Ya kan gue udah bilang lu kalau upper beginner mah ikut coaching dulu. Ya udahlah. Iya nih harusnya gua coaching dulu ya. Bilang kan lu sering main, sering terbang beneran. Biasa kalau ngegeser gitu, berarti kalau udah terbang. Ya, dan yang terakhir ini untuk parfum. Oh manci, ketek lu balikan teri. Itu masih lagi meeting. Kapan lu terakhir mandi? Mandi kayak Dua spray aja cukup. Jangan marah, Ci. Saya tahu kau tuh bau ketek sih. Udah cari nih susah-susah untuk kau. enggak bau ketek. Udah bener-bener Oke, nah, kurang lebih gitu ya teman-teman ya. Jadi ini tipe-tipe konten yang bagus di TikTok dan sejujurnya kalau saya mengukur diri saya untuk kayak buat di beauty studio harus buat kayak gini tanpa adanya tim Gen Z, kayaknya saya nggak bisa gitu ya. Makanya biasanya saya akan kombinasikan. Jadi nggak apa-apa ada tim Gen Z yang bisa buatin konten, tapi nanti teman-teman lengkapi dengan kolaborasi kreator juga, gitu ya teman-teman. Itu kuncinya di TikTok teman-teman. Nah untuk di kolaborasi kreator kita membantu beberapa brand ini juga untuk kolaborasi di tahun ini di tahun 2026 ini. Jadi ini adalah brand yang datangnya dari Tiongkok ya. Kalau TikTok itu kan asalnya dari China atau Tiongkok ya. Nah, di Tiongkok sana salah satu brand yang datang dari Tiongkok ke Indonesia itulah Aicha. Nah, begitu Aicha datang ke Indonesia, dia langsung tahu, oh cara mainnya nih kalau punya lokasi ini begini cara mainnya. Dalam waktu dekat, dalam waktu begitu masuk ke Indonesia, dia langsung kontak ke RKP Manajemen. Aku mau dong masuk tap in ke TikTok gunanya buat kreatornya gini-gini masukin ke TikTok. Jadi artinya teman-teman di China itu kan lebih maju daripada Indonesia ya, lebih dulu gitu ya teknologinya lebih dulu. Kalau dulu orang bilang di Amerika itu 5 tahun lebih dulu dibandingkan Indonesia, sekarang di China itu 5 tahun atau 10 tahun lebih dulu dibandingkan Indonesia kan gitu ya. Nah begitu brand China ini masuk ke Indonesia, dia langsung kontak ke RKP Manajemen, dia pengen langsung masuk ke tap in ke kreator seperti ini. Tapi Mas Yosef, kayaknya aku tuh nggak pengen yang gede-gede gini Mas Yosef. Aku gimana supaya bisa lakukan ini sendiri Mas Yosef. Nah itu kan ya teman-teman ya. Nah itu sebabnya di sini saya kasih inspirasi dulu, yaitu brand-brand yang datangnya langsung dari Tiongkok sana, mereka tuh melakukan ini. Pertama kalinya begitu mereka injekin kaki di Indonesia, udah dibuka outletnya udah jadi, langsung mereka tap in kayak gini ke TikTok. Artinya ini sesuatu metode yang kalau teman-teman sekarang masuk ke TikTok, jangan lupa ini digunakan. Nggak harus langsung besar-besaran 71 KL, 50 KL. Sama kayak saya tadi punya beauty studio, berapa jumlahnya? 2 seminggu. Tapi reguler 2 seminggu. Nanti lama-lama akan numpuk. Kebayang ya teman-teman ya?
Lalu kita juga menghandle campaign dari Genji Pai. Jadi ini kreator-kreator, kalau teman-teman masuk ke TikTok tulis aja Genji Pai atau Valentine gitu ya. Ini ada campaign kita yang kita lakukan untuk Genji Pai. Jadi kreatornya disuruh ngeramain Valentine special, lalu nanti mereka ngeramain di timelinenya TikTok gitu ya. Nah, terakhir adalah jangan lupa teman-teman, untuk teman-teman bisa melakukan hal tersebut, yang paling penting adalah ini diaktifkan nih teman-teman. Nah, ini kenapa siang hari ini kita kolaborasi antara Pak Ryan sama saya. Karena di TikTok, teman-teman harus dikonekin ada namanya tag location, yang itu kalau dibuka, di sini ada tag location nih, kelihatan ya, ada warna warna apa namanya hijau. Ini itu adalah keranjang kuningnya teman-teman yang punya lokasi ya. Jadi kalau ada orang udah mau beli, di sini nanti diklik lalu masuk ke halamannya teman-teman di sini. Nah, reviewnya ini adalah gabungan antara reviewnya Google dan reviewnya TikTok. Lalu di sini directionnya kalau diklik ini langsung kebuka ke Google Maps atau Apple Maps. Nah, tadi ini yang saya bilang, kalau teman-teman udah ada IG dan TikTok tapi belum dikonekin ke Google, maka kayak gini postingannya misalnya viral, udah banyak, tapi orang nggak bisa beli, nggak bisa datang. Sekarang di TikTok itu, dia ada info kayak gini nih teman-teman. Kelihatan nggak ya? Agak kecil sih ya, tapi mudah-mudahan kelihatan ya. Jadi di sini ada tulisannya, nama restorannya Omah Yung Ginah, ada direction radiusnya, 18 km dari mana? Dari HP-nya customer. Nah, jadi kalau teman-teman pakai kreator tadi, itu TikTok itu ngebaca. Dia akan menunjukkan radius tadi yang kita bahas. Radius tadi dari 0 km, 5 km, 15 km, sampai kurang lebih 20. Itu akan ditunjukin sama TikTok. Jadi teroptimasi lokal, teroptimasi di area sekitar usahanya teman-teman. Kebayang ya? Buktinya apa? Nah, ini kelihatan nih, 18 km. Jadi jarak dari video ini ada tag lokasinya, map restoran, dengan jarak customer-nya teman-teman. Jadi ini jarak bisnis ke customer. Itu radius yang kita bahas tadi, area marketing. Baik teman-teman ya, ini nanti teman-teman harus dioptimasi. Lalu nanti di lain kesempatan, saya akan berikan juga cara teman-teman untuk nyari kreator yang ada di sekitar radiusnya teman-teman. Nah, ini sekarang udah ada fitur baru nih sebenarnya. Kenapa teman-teman? Karena kalau di Instagram, di TikTok, kita pernah kena ban di TikTok gara-gara salah ngomong di video. Pernah ya gitu ya? Mas, aku waktu itu pernah kena ban nih, kena penalti di TikTok. Videoku diblok, direstrik karena ada salah ucap, ada salah ngomong. Artinya apa? TikTok itu nge-scan apa yang kita ucapkan, tapi dia juga nge-scan kita lagi ngontennya itu di backgroundnya itu di mana. Jadi yang di-scan TikTok, itu keseluruhan itu di-scan pakai AI sama TikTok. Dan tanpa kita sadari, TikTok sama Instagram pun sama, mereka itu mengelompokkan orang-orang di area-area tertentu di Maps seperti ini. Nah, kalau teman-teman tadi nyari buat nge-review Google Maps siapa aja yang mereka sering ngumpul, sering review, sering posting, itu bisa ketahuan dari sini. Dan ini yang kita gunakan buat setiap minggunya tim saya 2 kreator satu minggu datang ke tempat saya ngasih review itu dari fitur pencarian dari Instagram dan TikTok AI ini teman-teman. Oke, nah nanti followernya yang kayak gimana? Nggak usah gede-gede, yang kecil-kecil aja nggak apa-apa. Ini kalau saya sih awalnya dari yang kecil-kecil kayak gini. 6.000 follower, 5.000 follower. Tapi looks-nya atau kelihatannya kan bagus ya, proper ya. Misalnya bayangin ada orang yang segini, looks-nya juga cantik, nanti masuk ke beauty studio kita, masuk ke klinik kecantikan kita, nanti kita treatment dia, nanti dia ngambil foto gitu ya. Nah ini biasanya kalau udah foto gini, nanti saya photoshoot nih. Nah ini photoshoot saya buat Ramadan, ini kan ada nailnya, ada eyelash-nya gitu. Dan ini bukan dari influencer yang gede-gede, tapi dari influencer yang kecil-kecil di sekitar lokasi sekitar kita. Namanya adalah local influencer, gitu ya. Nah ini saya skip dulu aja karena kayaknya agak waktu saya udah habis, saya udah di queue. Nah kalau dalam 1 jam aja teman-teman tadi udah belajar 3 hal ya. Kita udah belajar optimasi IG, TikTok, Google Business, ada kolaborasi kreator yang lokal, target market kita itu ada radius, dan iklan. Teman-teman harus beriklan supaya apa? Supaya konten viral itu disebarkan pakai brosur online di sekitar lokasi outlet kita. Kalau teman-teman ingin praktek, ini kebetulan waktu saya kan hanya 1 jam. Tapi kalau 1 jam aja teman-teman ngerasa, wah ini baru nih daging nih. Nah saya ajak teman-teman untuk datang ke 2 hari full. Ini membahas detail-detailnya ini seperti apa. Bukan webinar, tapi ini tutorial langsung selama 2 hari.
Dan ini adalah official TikTok event. Jadi teman-teman tadi ada yang nanya, Mas aku dapat recordingnya nggak Mas? Aku dapat sertifikatnya nggak Mas? Kalau yang di sini nanti teman-teman akan dapat recordingnya, nanti saya kasih tahu juga bisa dapat di mana recordingnya. Tapi kalau sertifikat, nanti teman-teman akan dapat sertifikat bukan dari saya, tapi langsung dari TikTok Indonesia. Nah, ya, karena ini adalah bagian dari program akselerasi lokal bisnis oleh TikTok Indonesia. Nah, gimana caranya teman-teman bisa bergabung? Nanti teman-teman akan bisa join ke Hyperlocal Marketing Framework. Ini masterclass level tapi dari basic banget. Karena teman-teman mungkin ada yang, Mas itu aku belum bisa aktifin tuh lokasinya itu supaya bisa di-tag gimana caranya. Ikut aja di sini, nanti kita bahas dari mulai basic, itu sebabnya kita butuh 2 hari. Jadi biasanya pagi hari ini kita setting basic, terus sampai siang, sampai sore, itu kita optimasi sampai tingkat yang masterclass atau tingkat yang lanjut teman-teman. Itu 2 hari. Nah ini cocok buat siapa? Buat teman-teman yang punya toko fisik terutama. Teman-teman yang punya outlet, punya cabang, punya salon, klinik, beauty studio, warung, coffee shop, F&B, atau teman-teman yang agency. Nah, di tempat saya ada juga agency-agency yang join, karena saya juga nggak terbuka untuk kolaborasi. Teman-teman mau belajar sama saya juga silakan. Tujuan saya adalah, kenapa kok bikin yang lokal marketing? Supaya bisnis yang kita nih yang punya brand lokal ini bisa lebih meningkat lagi, bisa lebih besar lagi. Jangan, kalau saya kan kliennya tadi ada kayak Aicha ya, dari brand-brand dari Tiongkok ya. Jangan brand-brand yang kayak gitu yang dari luar negeri kan yang berkembang ya. Kalau bisa brand lokal kita yang mesti berkembang. Jadi itulah sebabnya kita buat masterclass ini teman-teman selama 2 hari. Ini akan diadakan nanti di hari pertama, hari Kamis 9 April 2026, mulai dari optimasi pencarian, optimasi akunnya teman-teman. Lalu gimana caranya kolaborasi dengan kreator yang lokal? Bukan kolaborasi dengan kreator yang besar yang harganya mahal, tapi kolaborasi dengan kreator lokal yang bisa kolaborasi sama kita dengan harga yang ekonomis, bahkan gratis, atau bisa barter. Nanti itu akan ada di sini. Lalu di hari selanjutnya, hari Jumat, kalau udah kolaborasi sama kreator, kita dapat kontennya. Gimana cara konten ini, itu kita iklankan di area radius sekitar dari lokasi usaha kita. Nah, itu ada di hari Jumat 10 April 2026 di hari besokannya. Nggak usah khawatir, ini juga 1 hari penuh, pagi, siang, sampai sore. Paginya kita mulai dari basicnya dulu, setup iklannya seperti apa. Nanti di sorenya kita mulai tingkat lanjut langsung sebar browser online. Jadi udah keluar dari 2 hari ini, teman-teman itu sudah berjalan sistem marketingnya teman-teman. Jadi udah langsung jalan bisa iklannya teman-teman ya. Nah, ini bukan e-course, ini bukan juga rekaman, bukan. Ini bukan teori. Ini workshopnya itu online, full 2 hari full, 100% live barengan sama saya. Nanti teman-teman bisa tanya jawab kebutuhan usahanya teman-teman. Kita akan belajar nggak cuma 1 platform, nggak cuma 2 platform, tapi mengkombinasikan 3 platform sekaligus. Jadi Instagram, TikTok, dan Google dalam 2 hari full 100% live. Nah, kurang lebih sedikitnya seperti ini. Ini batch kita yang sebelumnya. Oke, itu dia. Jadi nanti teman-teman harganya adalah di sesi pertama itu 200.000, sesi keduanya 295.000, di hari keduanya juga sama, sesi paginya sesi basic itu 199.000 dan di sesi keduanya 295.000 kalau mau diambilnya terpisah. Kalau saya sarankan enaknya sih ikut dari basic sampai advance ya. Jadi kalau teman-teman ikut dari basic sampai advance, maka totalnya tadi 1 juta, teman-teman hanya membayar 50%-nya, jadi diskon 50% menjadi 545.000. Jadi hemat sekitar 443.000. Nah, kebetulan katanya kita sudah berkolaborasi tadi sama Pak Ryan dari Tofidev. Oleh karena itu ada diskon khusus juga buat teman-teman. Nanti saya akan kasih tahu di akhirnya juga ya. Jadi ini workshopnya bukan baru, tapi setiap 1-2 bulan kita melakukan workshop ini sudah dari tahun 2020 dan materinya selalu update. Jadi nanti teman-teman juga akan join ke komunitas khusus untuk
yang pemilik bisnis punya lokasi atau pemilik bisnis offline. Siapa tahu mau kolaborasi atau mau sharing-sharing bersama ya teman-teman ya. Nanti ada komunitas kita namanya komunitas Local Marketing Bootcamp. Nah, ini saya percepat aja karena sudah mau masuk sesi tanya jawab. Nanti bonusnya adalah teman-teman akan ada komunitas, lalu ada worksheet atau checklistnya juga, karena dari pengalaman kita dari tahun 2020, yang eksekusi itu kemungkinan bukan bisnis ownernya, tapi ada timnya rata-rata. Jadi kita sediakan checklist dan worksheetnya nanti akan bisa digunakan oleh timnya teman-teman. Ada 30 days challenge-nya juga untuk outlet teman-teman, nanti bisa dikasih ke timnya teman-teman kalau teman-teman ada tim untuk eksekusi marketingnya teman-teman. Kalau mau join silakan menuju ke linknya di bawah ini, atau nanti teman-teman ini khusus untuk hari ini aja dan khusus untuk kolaborasi webinar. Nanti saya akan melengkapi e-course. Ini berbeda ya, ini bukan live 2 hari. Ini e-course khusus Ads Mastery untuk iklan di Instagram. Harganya 495.000, jadi free. Tapi ada vouchernya. Nanti vouchernya saya akan teman-teman klaim supaya teman-teman bisa dapat 2 sekaligus. Ada 2 hari masterclass plus video tutorial lengkap dari 0 sampai mahir. Ini yang teman-teman nanti bisa kasih juga, mau ke biasanya sih ya kalau tim teman-teman kasih ke timnya teman-teman. Kalau kita biasanya dibantu sama anak kita biasanya ya, yang biasa suka ngulik-ngulik di online, ini dikasih ke anaknya biasanya. Nanti dia akan tutorial detailnya seperti apa, dia bisa tinggal ngikutin aja. Nah, jadi artinya nggak usah khawatir, nanti walaupun sesinya live dan fleksibel, dinamis, saya akan kasih struktur panduan step by step supaya bisa diikuti juga teman-teman untuk setelah dari bootcamp 2 hari tersebut. Nah, jadi total value-nya teman-teman akan dapat e-course plus sesi untuk 2 hari tersebut. Jadi ini bukan e-course-nya, tapi ini workshop langsung bareng saya, duduk 2 hari bahas bisnisnya teman-teman. Bonusnya adalah nanti partner saya akan datang juga, James Adam, followernya 1,2 juta followers. Gampang nggak teman-teman? Kalau kita mau datengin follower 1,2 juta follower, kita DM untuk visit ke resto kita atau klinik kita. Di DM respon nggak kira-kira? Belum tentu respon ya. Apalagi kita mau nanya-nanya, mau belajar sama dia. Gimana sih kalau mau kolaborasi? Gimana sih kalau mau kolaborasi soal itu? Apa aja yang perlu diketahui oleh bisnis kita? Usaha kita ini harus punya apa ya? Supaya kalau KOL datang atau influencer datang, kreator datang, itu layak untuk diangkat, diviralkan. Itu apa yang mesti kita tahu? Nah, nanti tanyakan semuanya langsung ke James Adam. Ini follower 1,2 juta follower dan sudah terbiasa untuk ngonten ke beberapa bisnis yang bervariasi. Mulai dari ini ada klinik chiropractor, ada usaha juga, ada usaha sate. Jadi teman-teman bisa langsung dan mempersiapkan usaha teman-teman untuk kalau nantinya kreator itu datang ke lokasi usahanya teman-teman. Nanti kita akan talk show bareng di dalam Local Marketing Bootcamp itu juga barengan sama James Adam. Oke, jadi kalau teman-teman percaya bahwa bisnis adalah momentum, nah ini penting ya, karena sekarang tinggal 11 hari lagi. Kalau merasa kayaknya aku belum maksimal nih di Ramadan, tapi after Ramadan ini akan makin sulit momentumnya nih. Akan makin sulit untuk kita dapat trafficnya di online. Maka teman-teman butuh strategi baru. Karena orang jenius dan rajin bisa kalah dengan orang yang tahu momentum ya. Jadi belum banyak orang yang tahu hal-hal yang kita sharingkan dari sesi 1 sampai sekarang. Kalau teman-teman ingin belajar, silakan masuk ke s.id/LM Bootcamp. s.id/LM Bootcamp. Nah, untuk ngambil hadiah-hadiahnya, ada 3 hadiah tadi. Itu teman-teman bisa klaim di WA Group. Jadi 1, nanti kita bantu untuk pengingat sesi webinar, tapi juga ada bonus. Bonusnya adalah voucher untuk iklan. Tadi ada vouchernya, saya masukin ke sana juga. Lalu saya kasih voucher 495.000 ini untuk e-course. Saya kasih free, tinggal diklaim aja. Ada di dalam grup itu juga, ada di sini s.id/hadiah-LBO plus ngambil bonus rekaman webinar di siang hari ini. Silakan teman-teman menuju ke s.id/hadiah-LBO. Sampai jumpa di dalam grup dan kita akan lanjut ke sesi tanya jawab bersama dengan Pak Ryan. Silakan, saya kembalikan lagi. Wow, nice, awesome. Siapa yang belajar 1-2 hal dari Bro Yosef? Oke. Mohon maaf. Sekarang kita bakal masuk ke Q&A. Jadi buat teman-teman yang punya pertanyaan bisa masukkan kolom Q&A. Ini juga ada beberapa pertanyaan yang masuk. Beberapa yang masuk, Bro Yosef ada yang tanyain. Kalau konten kebanyakan di TikTok atau di IG untuk saat ini?
Untuk konten yang Sebetulnya dapetin likes lebih banyak di TikTok atau di IG? oke oke paham. Sebenarnya teman-teman IG sama TikTok ini pasarnya memang berbeda. Tapi kalau kita ngelihat tadi khususnya untuk kuliner, mungkin di TikTok lebih 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 besar. Tapi kalau untuk klinik atau kita nggak bilang harga mahal itu nggak bisa laku di TikTok. Karena orang ada yang beli harganya jutaan atau belasan juta dari TikTok. Contohnya beli motor, kan itu pasti belasan juta ya. Tapi kalau beli mobil masih jarang. Tapi kalau motor mungkin iya. Jadi harganya mungkin masuk di TikTok. Tapi kalau pengalaman saya, misal saya punya beauty studio, harga beauty studio saya satu treatment itu sekitar 300.000 sampai 500.000. Jadi bukan salon yang agak murah sebenarnya, tapi udah middle to premium. Maka target teman-teman akan bagus kalau di Instagram. Tipsnya gimana, Mas? Biasanya kalau saya sih, teman-teman nanti kolaborasi dengan kreatornya di TikTok, tapi nanti postingnya itu dimasukin ke Instagram. Ngiklannya dari kontennya TikTok, di iklannya di Instagram. Nanti saya kasih tipsnya deh, apa kira-kira seperti apa caranya, teman-teman. Nice, oke. Jadi kalau misalnya teman-teman mau ikut di dalam pelatihannya, teman-teman bisa daftar sekarang juga. Linknya ada di kolom chat. Dan pastikan ini adalah satu hal yang sangat-sangat penting untuk bisnis, untuk terutama di era kita saat ini, untuk bisa masuk ke level yang berikutnya. Oke. Ada yang tanya satu lagi, ini pertanyaannya ke saya, tapi bisa bantu juga sama Bro Yosef. Oke. Untuk pengambilan akses ke account yang bukan punya kita, gimana caranya supaya nggak diambil sama orang? Kalau tadi di materinya saya ada yang ingat, saya bisa own this business. Jadi saya bisa klik, terus saya bisa minta aksesnya. Dan hal ini memang kejadian banyak di Google Business Profile, di mana para spammers atau scammers atau pencuri, dia datang situ terus dia ngambil aja, gitu ya. Jadi langsung diambil datanya buat mereka. Nah, gimana cara mencegahnya? Apa yang bisa kita lakukan? Kalau dari sisinya saya, salah satu yang kita lakukan adalah kita menggunakan tools tambahan untuk memprotect account-nya di Google Business Profile. Karena ada tools yang menjaga untuk account ini nggak diambil sama orang lain. Tapi kita harus yakin bahwa kita adalah yang punyanya. Jadi kita yang harus yakin bahwa account itu kita bisa akses. Emailnya jangan sampai ketinggalan lah. Akses ke emailnya jangan sampai lupa. Atau menggunakan pihak ketiga yang punya akses ke sana. Oke. Tapi hal yang sama terjadi juga di TikTok dan di Instagram. Apa langkah terbaik yang bisa kita lakukan, Bro Yosef? Malah mau nanya ke Pak Ryan nih, soalnya ada klien saya yang kayak gitu teman-teman. Udah masuknya mau ke TikTok sama Instagram, tapi ternyata Google-nya kan Google-nya orang lain kan, jadi nggak bisa kena detect gitu. Itu gimana tuh Pak? Maksudnya kadang-kadang ya kita punya klien ada Google-nya, tapi ternyata Google mereka itu udah diambil bukan sama orang random, tapi kadang ada agensi nakal kan ya, untuk Yes. ngeklaim-klaimin bisnis orang gitu. Betul Kayaknya banget. kalau soalnya Pak Ryan ini agensinya agensi baik gitu ya, karena ada agensi baik ada agensi nakal gitu. Nah, agensi nakal ini modusnya kan gitu ya. Dia Yes. klaim-klaimin usaha orang gitu. Dan kemarin waktu kemarin itu kendala saya adalah saya tahu ini yang pegang ini adalah orang yang ngerti, yang agensi, tapi yang sengaja nakal gitu. Itu gimana Pak Ryan? Memang nggak ada cara lain kalau kita yang harus menjagain. Salah satu yang kita bisa bantuin, biasanya ada banyak juga yang masuk ke kita, kasusnya sama. Kenapa kasusnya sama? Karena banyak bisnis yang nggak aware, dia nggak ikut sih. Ada webinar kayak gini tuh di skip sama mereka gitu ya. Jadi congrats buat teman-teman yang datang ke webinar hari ini. Anda adalah sedikit dari pemilik bisnis ataupun marketer di Indonesia yang mau terus belajar untuk meningkatkan bisnisnya di online, terutama dalam bisnis lokal. Kalau misalnya bisnisnya nggak di-secure sama kita dan diambil sama orang lain, kita sedikit punya tantangan untuk mendapatkannya. Jadi biasanya dilakukan adalah double verified. Kita verifikasi ulang bahwa bisnisnya emang punya kita, tapi kita harus ada di lokasi, kita harus bisa dipertanggungjawabkan di akunnya Google. Kalau itu nggak kejadian, artinya Anda lewatkan begitu aja. Ini banyak banget yang kejadiannya orang salah transfer, gitu ya. Maksudnya dibilang, oh kalau mau pesan booking dulu ya, booking fee-nya ditaruh, nomor teleponnya berapa, emailnya, kontaknya berapa. Jadi hal-hal tersebut perlu dijaga. Gunakanlah Jadi nomornya palsu yang ada di Google My Business-nya ya. nomor palsu. Dia pakai pakai namanya asli gitu ya, admin pemilik atau apa. Kita juga
kita sekarang manage sekitar 400 account dan itu setiap bulan selalu ada serangan dari industri yang mirip gitu ya. Dan menariknya orangnya sama. Account-nya tuh account-account yang mirip. Dia menargetkan orang-orang yang mirip juga. Jadi entah dia nanti dia lagi targetin ke klinik, semua klinik yang kena. Terus habis itu dia targetin ke restoran semua kena. Terus ntar dia targetin lagi kemana, semuanya kena. Dan orang-orangnya bisa dibilang sama. Di daerah tertentu dia targetin ke daerah tertentu, dia targetin ke nomor tertentu. Dan sayangnya kalau kita nggak jagain, kita yang kalah cepat dari orang-orang tersebut, akhirnya bisnis kita yang kena dampak. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi dari awal, kalau di tempatnya kita blok di awal untuk orang nggak bisa klaim bisnisnya dengan menggunakan satu software khusus. Ada yang tanya, ini softwarenya berbayar? Sayangnya softwarenya berbayar karena softwarenya bukan kita punya, kita pakai pihak ketiga dari luar yang mereka memang specialized di bagian itu. Kita bagian untuk manage account-nya. Jadi mudah-mudahan menjawab. Kalau itu ada kejadian dari Anda, bisa kontak ke saya. Jadi kalau misalnya teman-teman butuh diskusi, sekalian teman-teman dapat visibility check gratis dan juga dapetin bukunya saya, teman-teman bisa masukin di Meet. Atau kalau misalnya teman-teman mau ikut kelasnya dari Bro Yosef, bisa ikut di bulan April ya? Habis lebaran ya? Di April ya, habis Yes. Lebaran. Nah, habis lebaran, jadi waktunya pas banget buat teman-teman bisa belajar lagi, siap-siap untuk 2026. Karena 2026 ini jadi satu tahun yang cukup menarik. Bukan menarik atau menantang? Menarik atau menantang, Bro? Kenapa? Karena bulan Maret, awal Maret kita masuk ke era baru di dunia, di mana terjadinya perang yang terjadi sekarang. Untungnya ada di Timur Tengah. Kita jauh dari sana, tapi suka gak suka, mau gak mau pasti ada dampak ke negara kita dan berdampak juga ke bisnis. Kalau dibilang semakin menantang, yes. Ekonomi semakin sulit, yes. Tapi bukan berarti kita nggak bisa melakukan satu hal yang berbeda dari biasanya. Karena setiap krisis pasti ada satu opportunity yang bisa kita ambil. Okay. Mungkin sebelum kita akhiri, dari Bro Yosef ada kalimat penutup sebelum kita tutup acara ini? Mungkin menyambung dari Pak Ryan, saya setuju juga nih perubahan besar. Dan kita melihat 2026 ini kan market terbagi dua. Jadi teman-teman kalau nggak maksimal nembak ke atas atau ke market yang punya daya beli tinggi, maksimal lah nembak ke bawah atau yang punya volume tinggi. Tapi jangan di tengah-tengah. Artinya kalau teman-teman sekarang udah sadar bahwa ini kita harus nembak ke arah atas atau ke arah bawah, solusinya cuma dua. Yaitu teman-teman akan main branding dengan kreator sehingga bisa dapat high quality premium customer di Instagram ataupun di TikTok, atau sekalian main yang market bawah dengan harga murah, dengan pricing yang juga market yang lebih bisa affordable. Karena itu kita melihat sekarang kalau di F&B banyak tadinya ada house gitu ya, sekarang ada yang masuk ke kopi keliling house-nya. Terus sekarang ada masakan Padang, tadi Padangnya biasa aja restoran, sekarang Padangnya pakai gerobakan. Jadi artinya shifting 2026 adalah teman-teman perlu memilih, nggak bisa di tengah-tengah. Sekalian ke atas, belajar optimasi seperti ini, belajar Google Maps, ini adalah teman-teman mentargetkan segmen marketing yang lebih premium. Atau teman-teman sekalian ke bawah, modifikasilah produk teman-teman untuk menyasar economic scale yang lebih baik lagi di tahun 2026. Mungkin dari saya itu aja, dan semoga nanti kalau teman-teman ada waktu nih udah mengevaluasi Ramadan, ternyata ini kayaknya aku butuh nih strategi baru, maka segera ambil tadi auditnya ke Pak Ryan atau join di kelas kita nanti di setelah Ramadan nanti tanggal 9 April. Yes, bener banget. Satu lagi buat dari saya, ekonomi lokal jadi sangat penting untuk saat ini. Kita gak main dari global, gak main dari provinsi. Anda kuasai daerah lokalnya Anda, karena di potensi di daerah lokalnya Anda masih sangat besar. Sayang banget kalau Anda tidak mengoptimalkan bagian tersebut. Di radius 5 km dari bisnisnya Anda, masih banyak orang-orang yang butuh produk dan jasa Anda, dan saya percaya produk dan jasa Anda layak untuk dipilih sama orang-orang. Oke, sekian dulu untuk episode untuk webinar kita kali ini. Thank you Bro Yosef. Udah Thank you, berapa Pak. kali kita melakukan kerjasama ini? Ya. It's Dan selalu ada so yang baru amazing. ya kayaknya. Yes. Ada update lagi, ada update lagi. Karena kita selalu update. Teman-teman aja, tapi saya juga dapat update dari Pak Ryan sebenarnya. Kita selalu update dengan informasi-informasi baru. So, thank you banget. Thank you juga untuk semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Oke teman-teman. See you.